Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya sudah kita tunda sebentar, beberapa menit dan sudah lewat, kita akan memulai acara pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah datang pada acara malam hari ini, pembahasan mengenai webinar mengenai Zoom Promik, yang minuman fermentasi Promik dan juga BioWash. Nah, hari ini bersyukur sekali kita kedatangan narasumber kita, Ibu Ivone Setiawati, Esikom MM. Beliau ada di Kota Palembang di Sumatera Selatan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dari beliau dan belajar bersama mengenai apa itu Promik, apa itu Jus Pro, dan apa itu BioWash. Kami persilakan kepada Ibu Ivone untuk memulai. Baik, terima kasih Pak Juta. Kita langsung aja mulai. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di chat di kolom chat setelah pemaparan. Nanti pertanyaannya akan dijawab atau nanti Pak Juta juga bisa bantu jawab melalui kolom chat. Saya akan mulai share screen ya. Pasti pada penasaran nih, apa sih sebenarnya Promik itu, manfaatnya apa gitu. Mari kita simak bersama. Oke, sore ini kita akan membahas tentang manfaat minuman Promik. Pada umumnya, manfaat olahan fermentasi itu sudah banyak diketahui dan fermentasi itu sudah banyak. Ya, menghasilkan enzim hingga membantu penyerapan nutrisi makanan, mengurangi penggunaan suplemen dan vitamin. Kadang kita juga konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tapi tubuh kita itu tidak mampu serap dan itu akan membuat vitamin, mineral itu akan membazir. Mengandung probiotik yang membantu dan memperbaiki pencernaan dan juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, aman dan bebas patogen sebagai pengawet alami tanpa pengurangan nutrisi bahan yang dari kita fermentasikan. Meningkatkan nutrisi bahan baku fermentasi dan lebih mudah diserap tubuh. Memproduksi antibiotik dan juga meningkatkan jumlah koloni atau bakteri baik dalam tubuh kita. Makanan fermentasi yang sering kita makan atau jumpai itu sebenarnya sudah banyak ya, termasuk yang lokal Indonesia itu ada tempe, oncom, di Jakarta ada bir peletok, tape, roti, kefir, yogurt, acar timun, acar cabe, sawi asin, kimchi, manisan buah Nusantara, kecap asin, cuka apel, cuka beras, itu semua tuh termasuk dari produk-produk fermentasi. Acar bawang, terasi, petis, kalau di Taiwan ada tahu busuk, ada ikan asin, ada kombucha. Mungkin di Kupang ada yang namanya tuak ya. Tuak yang dari nila kelapa gitu. Itu juga termasuk dari jenis minuman atau produk fermentasi. Hasil fermentasi berpotensi menghasilkan probiotik di tubuh kita. Apa sih probiotik? Kalau sering dengar, tapi tahu nggak sebenarnya arti dari probiotik? Probiotik ini digunakan istilah untuk mikroorganisme yang hidup dan bisa memberikan efek baik terhadap inangnya. Siapa inangnya? Inangnya adalah kita manusia. Mengapa tubuh kita perlu probiotik atau mikroba? Nah, di sini kita bisa lihat dari dalam kandungan sebenarnya kita itu hidup mengandalkan juga mikroba atau konsorsium mikroba atau disebut juga mikrobiota. Lalu ketika kita dilahirkan, ada yang melalui jalan lahir di sesar, ada yang melalui jalan lahir vaginal, itu akan mempengaruhi jumlah mikroba yang ada di tubuh kita. Di awal kehidupan kita bertemu dengan dunia luas. Jadi kalau yang dilahirkan dengan cara vaginal, biasanya mikrobanya lebih banyak. Dan itu akan membuat si baby itu lebih tidak rentan terhadap penyakit. Gitu ya. Lalu seiring dewasanya kita itu mikroba kita atau konsorsium mikroba kita atau mikrobiota kita akan berkembang sesuai dengan pola makan kita. Lalu kita terpapar atau bertemunya sama manusia lain atau sama makhluk hidup lain itu bagaimana intensitasnya. Ada anak yang dari kecil sama orang tuanya nggak boleh pegang binatang, nggak boleh deket-deket sama binatang. Tapi ada anak yang dari kecil itu sudah mainnya sama binatang. Nah, itu juga akan beda konsorsium atau mikrobiotanya. Lalu juga semakin kita besar, itu akan tergantung juga dari pengobatan kita. Apakah kita sering minum antibiotik, apakah kita sering minum obat-obatan kimia, lalu kita merokok atau tidak, kita perokok pasif atau aktif, tingkat stres kita, dan sebagainya gitu ya, berpengaruh sampai nanti kita mungkin tua. Nah, berat badan kita, obesitas atau tidak itu juga berpengaruh. Jadi, kita simak dulu video tentang
Bagaimana sih mikroba itu berperan sebenarnya dalam tubuh kita? Seberapa penting sih si mikroba ini berperan dalam tubuh kita? Ayo kita simak videonya, ada subtitlenya. Jadi nanti bisa dibaca. Kalau ini ada suaranya, kalau tidak ada suaranya nanti boleh info ya. Microbes are everywhere. On your phone, in your water bottle, on your hands before you wash them, on your hands after you wash them, and literally everywhere else on top of you too. Microbes are omnipresent at any moment, and there is nothing we can do about it. So millions of years ago, we made a pact. We give them shelter and food, and in turn, they work for us. But the more we learn about this partnership, the more it looks like a Cold War. Inside our mother's womb, humans start out sterile. When we're born and traveling through the birth canal, billions of our mother's bacteria cover every single part of our bodies. This is an essential part of human health. Children born via C-section have a higher rate of asthma, immune diseases, and even leukemia. So our bodies do not only accept the invasion of microorganisms, they welcome it. Over millions of years, we co-evolved to make the best of our relationship. Mother's milk, for example, contains special sugars that are meant to feed and support certain groups of microbes, work as a decoy for others, and help to modulate the immune system. It takes up to 2 years until a healthy microbe community has formed. Every human has their own unique microbiome made up of bacteria, viruses, fungi, and other organisms. We have 3 categories of guests on and in our bodies. 1, quiet passengers that do their own thing and are politely ignored. By being there, they take up space and keep more aggressive intruders in check. 2, guests that harm us but with whom we've learned to live. For example, bacteria that literally create acid that melts our teeth if we don't brush enough. They want to take up as much space as they can, and we don't want them to. But we can't get rid of them entirely. 3, friendly fellows that our bodies want to have around. Most of them are a community of 380,000 billion bacteria from up to 5,000 different species that live in our gut. These gut microorganisms help us digest food and pull additional calories from things we can't digest ourselves. Unfortunately, our gut is also the perfect point of attack for intruders, so it's guarded by an aggressive army, our immune system. To survive here, our microbiome co-evolved with us to be able to communicate with our body. The most important part of that is to ask the immune system to not kill them. But they also have a real motivation to keep our gut healthy, so some of them produce messenger substances that help to educate the immune system, and others stimulate the gut cells to regenerate faster. But over the last few years, evidence has emerged that the influence of our gut microbiome goes much, much further. It might even talk directly to our brain. We've observed a few curious things. 90% of our body's serotonin, an important messenger substance for nerve cells, is produced in the gut. Some scientists think the microbiome does this to communicate with the vagus nerve, the information highway of our nervous system. Other examples are bacteria that stimulate immune cells in the gut, so they send a kind of alarm signal to the brain. Here it activates immune cells that help the brain recover from injuries. Since the brain decides when we eat, the microbiome is interested in a healthy brain. A new field of science is opening up here, and we're just on the verge of understanding how these complex systems inside our bodies interact. But we are starting to see how much our microbiome actually influences us and our behavior. Take depression, for example. Healthy rats fed microbes from the guts of depressed people began showing anxiety-like behavior and symptoms that look like depression. And in early 2017, a study linked the microbiome to intelligence by connecting a certain setup of bacteria in newborns with better motor and language skills. But it might also influence our daily lives. Tests with fruit flies showed that their microbiome influenced what kinds of food they craved. This could mean your microbes are able to tell your brain which food it should get them, although this is not a one-way street. The seed for our microbiome comes from our mother,
but how it develops and changes is determined by what we eat. The organisms in our gut feed on different things. Some like fibers and leafy greens, others go for sugars and starches, and some love greasy fries and butter. Our gut is like a garden in which we constantly decide what will grow and blossom. If we eat healthily, we breed bacteria that like healthy food. If we eat a lot of fast food, then we breed fast food-loving bacteria. Life is hard, so we can get trapped in a vicious circle. You have a stressful time and eat lots of burgers and fries and pizza. This is awesome for fast food bacteria. They multiply and take up space from vegetable-loving bacteria. But even worse, they send signals to the brain to continue what it's doing. This makes you want more fast food, which breeds more fast food bacteria, which makes you crave fast food, and so on. This kind of self-reinforcing cycle could play a huge role in obesity. But it's important to stress that you can fight this process and reverse it by eating healthily and breeding more good bacteria. Beyond weight gain, our microbiome has also been linked to other serious diseases like autism, schizophrenia, and cancer. One of the earliest symptoms of Parkinson's is actually gut problems. If your body is overrun with bacteria that harm you, there is often only one solution. You bring in an army of good guys. That's very easy. You just transplant some healthy poop. You do that by literally transferring poop from a healthy person into your gut. This method is already used to cure diarrhea that's caused when C. difficile bacteria take over a gut microbiome. But we just don't know enough about the complex interplay at work here yet. For example, a transplant from an overweight donor cured a woman's diarrhea, but contributed to her obesity down the line. This caused some waves, and another study tried to reverse the effect. Poop transplants from slim people to obese ones gave them a more diverse microbiome and made them less sensitive to insulin, both things that also happen when people lose weight. We need to do a lot more science to really understand how our microbes make us healthy or sick. But whether we like it or not, we need our microbiome and it needs us. We'll never have our bodies to ourselves, but we have gained a powerful ally if we can just keep the peace. Jadi mikroba di dalam tubuh kita itulah yang menentukan kesehatan kita. Kita sehat atau sakit. Seperti yang tadi disampaikan juga, kalau misalnya mikroba itu ada dalam tubuh kita, baik kita cuci tangan, sudah cuci tangan, atau setelah cuci tangan, itu selalu ada mikrobanya. Dan ini adalah cap tangan anak kecil umur 8 tahun. Jadi bisa dilihat itu juga ada mikrobanya dan sangat beragam. Manusia terbentuk lebih banyak komposisi mikroba dibandingkan tubuh dan DNA. Di film dokumenter Kiss the Ground juga disampaikan bahwa kita terdiri dari 1% tubuh manusia dan 99% itu mikroba. Sini di penelitian juga, ini adalah mikroba manusia 1 juta. Ini untuk DNA-nya 23.000. Kalau kita lihat, sel yang visible atau yang terlihat di organ kita itu ini ya yang mungkin kita pelajari di sekolah. Tapi sebenarnya tubuh kita itu dibentuk dari mikroba, tidak hanya dari organ-organ yang terlihat, tapi dari mikroba. Dan mikroba itu tidak hanya ada di usus. Gitu. Selama ini pengertian kita, oh mikroba itu ada di usus, ada di usus, ada di usus. Sebenarnya mikroba itu tidak hanya ada di usus, tapi ada di seluruh tubuh kita. Dan semuanya memiliki peranan masing-masing. Dari dalam hidung, mulut, paru-paru, perut, ya, terus usus,
bahkan di kelamin kita, di permukaan kulit kita, semua itu mengandung mikroba dan memiliki peranan. Dan mikrobanya kita ini unik seperti sidik jari, berbeda-beda satu individu satu dengan yang lainnya, tergantung tadi genetik, dari lingkungan, dari pola makan, dari gaya hidup, dari hormon, dan dari produk-produk industrial yang kita pakai. Nah, jadi mikrobioma ya, ini kumpulan atau konsorsium mikrobioma atau disebut mikrobiota, itu terdiri dari bakteri, virus, eukariota. Nah, ini juga lebih banyak daripada sel atau gen manusia. Seiring perkembangan kita, komposisinya berubah. Bahkan kalau kita semakin tua, kita memerlukan sebenarnya lebih banyak varian mikroba. Apa sih yang terjadi saat ini? Mikroba yang seharusnya melindungi kita, membuat kita memiliki imunitas, tapi perlahan kita matikan dengan penggunaan produk-produk industrial seperti bedak, sabun. Apalagi di saat pandemi kita banyak pakai alkohol. Alkohol itu tidak hanya membunuh bakteri buruk ya, bakteri jahat yang merugikan, tapi alkohol itu juga membunuh bakteri baik. Jadi kita itu mensterilkan diri kita, tapi sebenarnya kita akan jadi lebih rentan terhadap serangan patogen atau bakteri jahat. Plus kulit kita juga jadi rusak. Nah, kita hari ini mau membahas manfaat promik. Promik itu terbuat dari apa sih? Promik itu terbuat dari buah air dengan teknik fermentasi khusus ya. Jadi intinya promik itu bisa kami buat dari apa saja. Dan ini sudah diuji lab segala macam. Kalau fermentasi lain biasanya kalau difermentasi itu bisa menghasilkan alkohol, ini tidak. Jadi jangan khawatir, ini tidak ada alkoholnya sehingga ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, anak baru lahir, anak newborn juga bisa konsumsi karena tidak ada alkohol. Lalu ini sudah dikembangkan selama 20 tahun. Tetapi baru mulai disosialpreneur kan, disosial bisnis kan, itu 3 tahun yang lalu saat COVID. Karena kita merasa bahwa sepertinya kita ada solusinya yang bisa kita sharingkan untuk mengatasi pandemi ini. Dan promik itu sudah BPOM yang buah nanas, kita juga ada promik yang jambu kristal dan promik buah naga. Jadi ada 3 varian promik. Ada nanas, jambu kristal, dan buah naga. Sebenarnya masih bisa dibikin dengan buah lainnya, tapi saat ini baru ada 3. Oh ya, Bapak Ibu mengingatkan juga, malam ini akan ada kuis untuk 10 pemenang, tapi kayaknya pesertanya nggak sampai 10 ya. Jadi akan ada kuis, nanti terutama yang tinggal di Kupang, kalau bisa menjawab akan dapat hadiah dari Ibu Abigail. Ibu Abigail yang akan memberikan hadiahnya. Nah, manfaat minuman fermentasi promik ini apa sih? Promik ini unik ya. Promik ini 200 ml kalau kita campur 1 kilo daging buah, 5 liter air layak minum, diamkan 3 hari, ini akan jadi minuman jus pro yang bisa kita minum. Kalau kita 200 ml promik, kita campur 1 kilo kulit buah dan 5 liter air keran, sumur, pam, airnya bebas ya, itu bisa jadi biowash promik. Nah, malam ini saya akan lebih banyak membahas tentang jus pro-nya, belum ke biowash-nya. Karena untuk bahas jus pro-nya sendiri nih manfaatnya untuk manusianya dulu nih, untuk kesehatan kita terutama, itu akan sangat banyak gitu. Oke, jadi cara membuatnya gampang, kita siapin wadah aja, kita ada stoples kerupuk atau ada teko gitu ya. Kita bisa isi air sebanyak 5 liter, campurin tadi sama 1 kilo daging buah, dan 5 liter air layak minum, campurin aja 3 bahan ini, kita diamkan 3 hari. Tertutup, terbuka bisa. Jadi fermentasinya bisa aerob, bisa anaerob. Itu nanti sudah bisa kita panen atau kita konsumsi. Jadi yang perlu disiapkan itu ya sangat simpel. Ini mungkin gambar contoh-contoh yang ada di rumah-rumah ya. Stoples, kotak makan, teko. Jadi sangat simpel. Nggak usah beli lagi. Yuk kita simak videonya cara buat jus pro. Kalau yang tadi saya kasih takarannya seperti itu, di video akan dijelaskan takaran lainnya. Misalnya kalau saya punya wadah airnya cuma 1 liter nih, gimana gitu ya. Itu bisa dijelaskan di video, silahkan kita simak bersama. Halo keluarga Promik dimanapun Anda berada, nama saya Eka. Saya akan mendemokan cara membuat jus pro dan biowash. Kita hanya butuh air, materi rendaman, dan tentu saja Promik sebagai starternya. Pertama-tama saya akan membuat jus pro dari jambu. Saya sudah ada wadah yang berisi air layak minum sebanyak 5 liter. Jambu 1 kilo yang sudah saya cuci bersih dan iris tipis-tipis.
Dan tentu saja saya ada Promik. Untuk air 5 liter dan materi buah 1 kg, maka Promiknya saya akan pakai 200 ml atau sama dengan 1 botol kecil. Cara membuatnya, cukup campurkan semua bahan, yaitu irisan jambu dan tuang semua isi di botol 200 ml Promik. Kemudian kita aduk. Setelah diaduk, kita tutup dan diamkan selama 72 jam atau 3 hari. Setelah 72 jam nanti akan ada rasa asam hambar bersoda, siap dikonsumsi. Jika tidak ada wadah seperti ini, bisa menggunakan teko, lalu ditutup dengan kain. Siapkan 2,5 liter air layak minum dengan setengah kilogram buah. Dan Promiknya 100 ml atau setengah botol kecil. Dan saya akan tuang dari botol Promik kemasan besar. Di botol Promik kemasan besar ini sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Jadi untuk 100 ml-nya kita tuang setengah dari segitiga bantu tersebut. Kali ini kita tutup saja dengan kain supaya tidak ada serangga yang masuk. Lalu diamkan selama 72 jam atau selama 3 hari. Sekarang kita akan membuat biowash. Saya sudah ada toples plastik bekas yang sudah berisi air 1,25 liter. Ada 250 gram kulit nanas dan juga sudah ada Promik. Nanti kita hanya membutuhkan 50 ml Promik. Masukkan semua bahan. Nanas tidak perlu dipotong halus karena mulut wadah sudah besar dan tetap bisa menjadi biowash dalam 3 hari. Ini toplesnya saya tutup rapat. Nah, selain menggunakan toples, kita juga bisa menggunakan botol bekas. Botol bekas ini sudah saya isi air keran sebanyak 1 liter. Karena airnya 1 liter, jadi kita membutuhkan 200 gram kulit nanas. Nah, Promiknya kira-kira berapa banyak? Promiknya kita perlu 40 ml atau kurang lebih 4 tutup botol kemasan. Setelah semua bahan masuk, kita kocok perlahan botol ini. Karena prosesnya bisa kedap udara, bisa tidak, kali ini saya buka tutupnya. Tidak saya tutup sama sekali. Dan saya diamkan selama 3 hari. Demikian tadi sudah saya tunjukkan pembuatan jus pro dan juga biowash dengan cara anaerob dan aerob. Nah, kalau mau mendapatkan Promik di mana? Linknya ada di caption. Saran saya pakai yang Promik botol besar karena sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Satu botol ini isi 1 liter atau setara dengan 5 botol kecil. Selain mengurangi pemakaian kemasan botol, harganya juga pasti jauh lebih hemat. Kalau mau mengetahui manfaat minuman jus pro atau Promik, linknya juga ada di caption. Kalau mau mengetahui cara penggunaan biowash, linknya juga ada di caption. Selamat mencoba, sangat mudah, cepat, dan alami. Sampai jumpa. Ya, jadi pembuatannya itu nggak ribet, sangat gampang dan jarang ada yang gagal bikin karena tinggal cemplung-cemplung doang, terus kita tungguin aja gitu ya. Nah, catatannya nih, selama proses tidak perlu diaduk. Materi rendaman akan mengambang atau mengapung ya. Kalau kita potongnya kan iris-iris. Kalau kolang-kaling, kecuali kolang-kaling nggak mengambang. Sisakan sedikit ruang, sekitar 2 ruas jari lah, karena kadang ada proses yang bisa menghasilkan gas agak banyak. Mungkin akan muncul buih atau jamur putih, itu aman ya. Materi organik tersebut bisa dioles ke kulit, bisa diminum gitu ya. Kalau nggak muncul pun tidak masalah, bukan berarti nggak muncul nih, nggak jadi nih, nggak, tetap nggak masalah. Aroma sangat individu dan subjektif. Buah apapun akan menghasilkan rasa asam hambar. Buah apapun ya, mau buah durian yang mahal, yang manis, itu juga akan menghasilkan rasa asam dan hambar. Tidak masalah jika ampasnya tidak kita angkat lebih dari 72 jam atau 78 jam, mau seminggu lagi kita angkat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita lagi keluar kota atau lupa gitu nggak apa-apa. Nah, berpotensi mengalami healing krisis setelah minum jika tubuh memiliki masalah kesehatan. Healing krisis ini apa? Nanti bisa cek ke websitenya Kausa Lestari, di sana ada khusus untuk bahas healing krisis itu apa. Tadi disampaikan aroma sangat individu dan subjektif. Kenapa? Karena itu tergantung oleh sejarah tubuh kita masing-masing. Kalau kita adalah seorang atau individu yang terbiasa dengan wangi-wangian parfum, wangi-wangian ruangan, wangi-wangian untuk ngepel, untuk setrika, dan sebagainya, maka nanti aroma fermentasi ini dari jus pro maupun biowash kita bisa kaget nih. Oh, aromanya kok nggak enak ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau yang terbiasa sudah bikin makanan atau minuman fermentasi, bikin terasi, bikin petis, bikin
pokoknya berbagai macam fermentasi. Karena fermentasi ini dia reaksinya akan, baunya asam seger ya, baunya kayak tape ya, gitu. Jadi reaksi itu tergantung dari sejarah tubuh masing-masing gitu. Dan setiap fermentasi itu membutuhkan starter. Kalau mau bikin tempe, ada starternya. Kalau mau bikin tape, juga ada starternya. Kalau misalnya kita mau bikin ekoenzim, ada starternya juga, yaitu gula, ya gula molasses misalnya. Jadi kalau mau bikin jus pro, BioWash, itu juga ada starternya, yaitu Promik. Dan Promik ini bisa diminum langsung. Gitu. Nah, ini yang penyebab mengapa aroma bisa berbeda-beda. Itu tergantung umur, ya, sejarah tubuh yang tadi. Dia ada masalah pernafasan nggak, merokok tidak, dan sebagainya. Apa sih yang membedakan jus pro atau Promik ini dengan minuman, makanan fermentasi lainnya yang tadi saya sebutkan? Pertama, Promik atau jus pro itu tahan sampai 200 derajat Celcius. Jadi bisa kita campurkan ketika kita buat nasi. Kita campurkan kalau kita buat nasi mungkin setengah sendok teh, 1 sendok teh itu udah cukup. Nasi kita itu akan lebih awet. Sehari lebih gitu, mau 2 hari itu tidak berlendir. Itu artinya mikrobanya masih bekerja melindungi makanan kita dari serangan patogen. Karena patogen atau bakteri jahat itu yang membuat makanan kita cepat basi. Bikin roti juga kita panggang sampai 200-an derajat lebih, itu rotinya juga lebih awet, lebih tahan lama dibanding yang tidak kita campur sama jus pro. Lalu juga tahan beku. Kalau dibekukan dalam freezer, nanti dikeluarkan ke suhu ruang, itu tetap bisa kita minum. Atau misalnya kayak Promiknya deh, seperti starternya si Promik ini kita bekukan, habis itu nanti kita keluarkan. Promik ini masih mampu berfungsi sebagai starter dengan baik. Lalu, keunggulan lainnya adalah walau di jus pro dan Promik secara uji lab ini mengandung lactobacillus, tapi penyimpanannya itu suhu bebas. Lactobacillus biasanya harus dimasukin ke kulkas, dibuka langsung harus dihabiskan. Tapi kalau di jus pro dan Promik itu tidak. Jadi lactobacillusnya itu bisa bertahan di suhu bebas, bahkan panas ya. Tahan tahunan karena ini adalah bentuk dari fermentasi. Jadi kalau kita memang mau memfermentasikan minuman atau makanan, pada dasarnya itu akan tahan lebih lama. Ini adalah teknik pengawetan. Jadi tahan lebih lama, tahan bertahun-tahun. Nah, semakin lama kan semakin bening dan hambar. Tanda konsorsium Promik memasuki masa dorman, tapi tidak mengurangi manfaatnya. Kalau fermentasi lainnya untuk menjadi bening dan hambar itu membutuhkan minimal 8 tahun. Rata-rata 15 tahun. Dia baru bisa bening, bisa nggak asem gitu ya. Nah, kalau di jus pro sendiri, kalau kita bikin jus pro atau di Promiknya sendiri, malah dia sekitar 3-6 bulan itu udah lebih bening dan tidak asam, lebih hambar. Lalu proses fermentasinya ini bisa terbuka, bisa tertutup gitu. Fermentasi kadang harus terbuka, butuh oksigen. Kadang fermentasi harus tertutup, tidak boleh ada oksigen, boleh ada bakteri. Nah, kalau yang ini boleh terbuka, boleh tertutup, tetap jadi. Dan pembuatannya cepat, hanya 3 hari. Bisa juga selain untuk bikin jus pro dan BioWash, kita juga bisa bikin yogurt dan kefir loh pakai Promik ini starternya. Kita bisa pakai susu hewani, bisa juga pakai susu nabati, dan hanya dalam waktu 8-12 jam. Nggak ribet, nggak perlu masak-masakin susunya, nggak perlu sterilin wadahnya, karena Promik sendiri itu punya sifat antibakterial, dan itu udah teruji lab, nanti saya tunjukkan hasil labnya. Bisa juga untuk membuat kimchi dan sauerkraut, di mana pembuatan ini berbasis garam gitu ya, dilumuri dengan garam. Jadi konsorsium Promik ini dia bisa dikasih protein dari susu, jadi yogurt, kefir, bisa tahan garam, nggak mati. Nah, ini juga terjadi kalau misalnya ada lactobacillus atau fermentasi yang mengandung lactobacillus, coba deh kita kasih garam. Atau fermentasi lain yang kita buat, yang dari gula, misalnya coba deh dikasih garam. Nanti dia jadi rusak, jadi mati bakterinya, tapi tidak terjadi di konsorsium Promik gitu. Terus bisa digunakan sebagai pengawet alami, bisa dilihat gambar bayamnya. Bayamnya itu tetap hijau, tetap garing ketika dimasak dengan campuran Promik. Bisa untuk pemakaian luar juga, untuk luka lebam, jerawat, luka sayatan gitu. Jadi sangat multi manfaat. Nah, ini banyak ditanya ini, katanya bisa bikin susu jadi yogurt atau jadi kefir. Gimana caranya? Nah, ini harus dicatat ya. Caranya itu sangat mudah, cukup campurkan Promik sama susu, terserah susu hewani atau susu nabati, 1:10. Jadi Promiknya 1 bagian, susunya itu 10 bagian. Gitu ya.
Jadi kalau misalnya contoh promiknya 1 sendok makan, kurang lebih 10 mili, maka susunya itu 100 mili. Kalau misalnya promiknya 3 sendok makan, maka susunya 300 mili. Kalau promiknya 100 mili atau kurang lebih 10 sendok makan, maka susunya 1 liter. Dan akan lebih jadi kalau susunya itu susu alami. Kalau susu kemasan yang sudah banyak campuran kimianya, mungkin nggak bisa 12 jam, jadi bisa tunggu sampai 24 jam. Kalau susunya semakin alami, itu 8 jam biasanya sudah jadi. Sangat cepat. Ini hasilnya seperti ini. Oh, videonya nggak bisa diputar. Hasilnya seperti ini. Ini ada yang terbuat dari soya, dari air tahu. Nah, ini hasil dari teman-teman. Kefir ala Promik tambah madu ditambah beri-beri, perbandingan 100 cc susu soya 10 cc Promik, campur tutup diamkan 18 jam sudah mengental. Jadi bisa dicampur buah-buahan. Jadi kita bisa bikin yogurt yang tanpa perasa, tanpa pengawet, dan cepat. Untuk anak-anak kita, untuk camilan, untuk buka puasa, untuk sahur itu sangat cocok ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, ini juga bikinnya setelah difermentasi jadinya akan mengental susunya dan fermentasinya itu sangat cepat, 12-24 jam. Juga bisa bikin cream cheese ya, kalau dia vegan, dia bisa coba untuk bikin cream cheese. Cream cheese-nya nanti jadinya mengental, tapi campuran perbandingannya lebih banyak promiknya. Dan juga bisa untuk membuat kimchi. Nanti videonya bisa lihat di YouTube Kausa Lestari. Cari aja easy kimchi making. Nanti akan diajarin dan resepnya ada di caption. Gimana cara bikin kimchi 12 jam jadi garing, renyah, enak, asam, manis, pedesnya dapat, terus bisa disimpan 1 tahun juga nggak rusak. Dan ini bisa jadi potensi jualan ya. Kita mau dagang, misalnya mau bikin kimchi, nah boleh silahkan dicoba. Ini hasilnya yang sudah coba bikin kimchi dari resep tersebut. Kimchi Promik, fermentasi 45 jam, sayurnya fresh, renyah, gurih, gitu. Dibikinin sushi, enak, semuanya. Jadi testimoninya itu bagus dan bisa untuk dikasih garam si Promik ini nggak rusak. Itu hebatnya atau uniknya si Promik ini. Lalu sebagai antibakterial alami, sebagai pembersih lingkungan dari patogen, kita bisa wadahin jus pro kita di wadah-wadah ceper atau kita taruh setinggi 1 cm, kita taruh di atas lemari, di belakang pintu, di sudut-sudut ruangan kita, dia bisa menghitam karena dia meresap semua kuman, virus, bakteri yang ada di lingkungan kita, di ruangan kita. Sebagai penghilang pestisida dan zat kimia pada sayur dan buah dengan cara direndam sayur buah kita yang beli. Jadi ini ada juga yang sudah membandingkan, membuat roti dan makanan jadi lebih enak, membantu banyak keluhan masalah kesehatan, dan masih banyak lagi, bahkan rambut ya. Rambut juga ada yang mengalami kebotakan, rontok parah, ketombe, itu semua masalah teratasi dengan dicampurin jus pro. Nah ini yang tadi cerita bikin roti, wah ini susah namanya kan mungkin roti Perancis ya. Jadi long fermentation, fermentasi yang lama, dan dikasih jus pro, jadi rasanya itu ringan dan kenyal dan sehat gitu ya. Terus bikin cake juga, Castella butter cake, itu dia cerita panjang lebar karena suami sama anaknya tuh jadi merasa ini kok rasanya lebih enak, teksturnya lebih bagus, sampai langsung dihabisin. Nah ini pencampurannya bikin rotinya juga tahan lebih lama dan sehat karena jadinya mengandung probiotik gitu. Dan jus pro juga bisa dibikin sabun, baik sabun padat maupun sabun cair, dan warnanya itu jadi bening, cantik. Bahkan kita bisa buat dari bunga teleng dan lain-lain secara menggunakan pewarna alami untuk sabun kita. Juga bisa digunakan untuk toner, ya. Ini menghilangkan flek hitam. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nanti sharing malam ini akan saya rekam. Sudah saya rekam, terus nanti akan dipost oleh admin di YouTube. Kalau mau cek-cek resepnya nanti bisa buka YouTube-nya lagi, terus di-pause, terus di-screenshot ya. Nah, ini bisa bikin toner juga, toner kulit. Kulit saya pandemik di sini. Mau saya pindahin sedikit biar saya bisa baca. Nah, jadi pandemik, jadi keluar kulitnya kasar gitu ya, bahkan sabun yang dia pakai itu nggak bisa dan harganya juga lumayan mahal. Jadi iseng lah dicampurin sabunnya dengan Promik 1/5. Jadi nggak
kulitnya jadi halus gitu. Jadi asam, ada yang bilang, Bu, ini kan rasanya asam, nanti kulit saya kering dong, nanti kulit saya pecah dan sebagainya. Tidak, asam yang ini berbeda. Asam itu banyak jenisnya. Asamnya Jus Pro ini bisa melembabkan dan meremajakan kulit kita. Nah, bisa juga airnya. Tadi kan misalnya kalau kita bikin Jus Pro kan pakai 5 liter air. Airnya bisa kita pakai kelapa muda. Kalau di Kupang banyak kelapa muda, nah airnya 5 liter pakai kelapa muda. Kalau air kelapa mudanya nggak sampai 5 liter, kita bisa campur dengan air layak minum. Itu rasanya juga enak, sodanya lebih banyak. Nah, cara minumnya gimana? Ini juga banyak ditanyain. Dosisnya berapa? Bisa overdosis nggak ini? Karena bukan obat, maka nggak ada overdosis atau underdosis. Tapi kalau mau dicoba bisa dimulai dengan minum 1 gelas pagi dan malam. Bisa kita campur ke dalam smoothie, jus, atau kopi, atau teh kita, kopi manis, teh manis, terserah bebas. Mau diminum masukin kulkas, mau diminum dipanasin atau campur air panas, juga bebas. Kalau kita punya masalah berat badan, kita mau langsing sedikit, kita bisa minum setengah liter sampai 1 liter habis dalam 1 jam. Kalau terasa Jus Pro-nya asam banget nih, kalau saya minum 1 liter, boleh dicampur ke air. Yang penting 1 liter Jus Pro-nya itu habis dalam 1 jam. Dari bayi 6 bulan sampai manula bisa minum, bisa mulai dari 1 sendok makan juga nggak apa-apa, karena tadi nggak ada overdosis, nggak ada underdosis. Ibu hamil menyusui juga bisa minum, bahkan bisa langsung minum promiknya. Ya, jadi promiknya kalau lagi hamil, males bikin Jus Pro, ya udah minum langsung aja promiknya. Itu juga nggak masalah dan sudah banyak yang lakukan juga nggak apa-apa. Anaknya lahir malah montok putih gitu ya, lucu. Nah, untuk bayi 0 sampai 8 bulan, biasanya kalau dia demam, susah BAB, ini masalah bayi baru lahir biasanya, itu kita bisa kasih promiknya atau starternya ditetes 1 tetes ke bibirnya si bayi aja. Kita olesin ke bibirnya. Nah, jadi anak-anak ini juga ada yang demam, nggak mau minum obat, tapi dikasih probiotik microbes atau promik ini malah minta terus sudah sehat pun masih minta gitu ya. Terus ini ada babynya ya, usia 8 bulan, tiap bulan sakit. Nah, 9 bulan dia sudah kenal promik, rajin dikasih minum, dan dia doyan juga. Jadi bulan 10, 11, 12 itu sudah nggak sakit-sakitan lagi. Nah, ini baby-baby yang doyan minum Jus Pro. Mari kita lihat ini. Wah, videonya juga nggak nyala. Nggak ada masalah koneksi. Jadi baby-baby itu, maaf, jadi baby-baby itu suka minumnya dan bahkan dia tarik lagi. Bagi orang dewasa, rasanya kecut, baunya aneh misalnya bagi yang nggak biasa. Tapi bagi baby-baby ya yang belum kena MSG, belum kena micin, gitu, belum kena gurih, belum kena garam dan sebagainya, rasa alami begini mereka bisa terima dan suka gitu. Terus ini yang kena diabetes, darah tinggi, ya BAB-nya susah. Sudah 8 bulan semua keluhannya teratasi. Setelah 8 bulan minum rutin ya. Tensinya juga normal, sudah nggak konsumsi obat dokter, tidak juga vitamin gitu. Jadi proses mengembalikan tubuh kita ke azali. Proses mengembalikan optimalisasi tubuh kita. Inti dari Jus Pro dan Promik itu adalah balancing atau keseimbangan. Nah, ini juga ada yang kemo sudah kedua kali. Cuman 5 hari sudah fit badannya. Kata orang kemo kedua tambah capek, tapi kokonya enggak gitu ya. Sampai saat menjalani kemo yang sudah minum probiotik, rambut tidak rontok dan badan tidak hitam dan nggak pakai mual. Jadi kalau kita rajin-rajin minum, persiapin badan kita untuk kemo, terus nanti sebelum kemo, pas kemo, dan setelah kemo kita minum 11, itu biasanya badannya itu tidak muntah, rambutnya tidak rontok gitu ya. Itu yang feedbacknya ke kami seperti itu. Terus untuk luka luar, kebakar, itu juga kalau kita rendam sama Jus Pro, itu lukanya juga bisa langsung recover. Nah, ini beratnya turun 4 kilo, BAB-nya lancar, nggak pernah sariawan, karang gigi bersih. Karena buat sikat gigi saya juga udah berapa tahun ya sikat gigi cuma pakai Jus Pro. Jadi Jus Pro-nya saya kumur di mulut, habis itu saya sikat gigi, pakai sikat aja, nggak pakai produk-produk industrial. Habis itu saya bilas, udah gitu setiap hari. Habis makan pete jengkol itu juga sangat efektif, jadi langsung bau mulutnya itu hilang. Ya, jadi untuk bersihin kulit bagian leher anaknya, katanya pengaruh hormon, katanya pakai baby cream. Penasaran, saya basahin kapas terus saya usap pelan-pelan. Jadi
rontok deh, nggak usah beli produk industrial. Terus jerawat, maklum anaknya mau puber 13 tahun, jerawat juga cepat kering. Nah, ini yang sering mengeluh leher pundaknya, cek asam uratnya, sejak kenal Jus Pro, tidak ada asam urat lagi. Yang penting rutin minum, konsisten minum. Sekarang kalau sudah makan bersantan dan emping, langsung minum Jus Pro-nya gitu, jadi nggak jadi. Migrain dan sakit mah juga mulai menjauh. Jadi udah bisa makan mie dan coklat. Jadi walaupun asam si Jus Pro atau Promik-nya ketika kita minum, asamnya itu malah menguatkan lambung kita. Menguatkan lambung loh, bukan hanya menghilangkan rasa mual atau perih di perut. Lalu nanti kalau kita makan kacang atau kita makan mie, kita makan coklat, mualnya itu datang lagi, mah kita kumat lagi gitu ya. Tapi kalau kita rutin maintenance sama Jus Pro sama Promik, kita lambungnya jadi lebih kuat. Jadi kita nggak ada pantang makan. Mau makan mie, kacang itu sudah bisa. Oke, ini juga anaknya turun berat badan. Ya, benjol-benjol kecil juga sudah hilang nih 60-an tahun. Sudah 60 tahun ke atas yang minum. Ini juga ibu ini ada benjolan di pipinya, nggak berani periksa ke dokter, takut disuruh operasi, takut didiagnosis ini, itulah ya. Dia minum rutin selama 6 bulan, ini dia baru sadarin di foto terbarunya, pipinya yang biasa di setiap fotonya itu bengkak sebelah, dia bilang, kok sekarang pipi saya jadi seimbang ya, jadi rata ya, gitu. Jadi benjolannya tuh menghilang. Ini ke telinganya sakit, pakai cotton bud dikasih sedikit Jus Pro, udah nyaman dan nggak gitu pedih lagi. Pengalaman saya minum air buah probiotik, kalau tenggorokan air buah probiotik maksudnya Jus Pro ya. Kalau tenggorokan merasa kering habis makan, atau bangun tidur malam kurang enak, saya minum. Tenggorokan terasa lega, nggak kering. Apalagi sekarang musim pandemi ya, jadi sering-sering minum Jus Pro. Jadi tenggorokannya biar nggak kering. Nah, di sini juga dia habis makan gorengan-gorengan selalu tenggorokannya nggak enak. Dia langsung minum Promik loh, ini bukan Jus Pro-nya. Jadi langsung enak. Memang anti radang, anti inflamasi. Jadi anak-anak kalau mau demam atau mau batuk, mau pilek, kita cepet-cepet aja minumin gitu. Terus ini varises juga. Baru perhatikan nih varises kaki saya hilang apa karena saya minum Jus Pro terus ya. Saya udah minum Jus Pro sampai 9 bulan gitu. Lalu masih banyak lagi nih yang untuk pencet. Nah, kemudian saya ngerasa ngantuk. Ini salah satu healing krisisnya ya. Kalau kita ngerasa ngantuk, aduh kok jadi abis minum Jus Pro saya bawaannya ngantuk banget, pengen tidur terus. Artinya selama ini itu kita itu terlalu forsir badan kita. Kita itu workaholic, kita itu suka kerja tapi istirahat atau kurang tidur terus setiap hari. Jadi ketika minum Jus Pro, rasanya itu badan itu harus tidur. Karena nggak ada yang bisa menggantikan tidur. Badan dipaksa tidur jadi ngantuk terus supaya kita bisa healing atau detox. Begitu ya. Nah yang ini stroke yang tadinya berbaring bisa juga jalan kembali. Ini sayang nih malam ini video-videonya nggak bisa diputar. Jadi yang tadinya stroke terbaring, dia minum karena tetangganya buat Jus Pro, dia coba nih berbagi sama tetangganya yang selalu berbaring. Itu udah bisa jalan, udah bisa ke tukang cukur rambut. Gitu. Nah ini juga salah satu yang kakaknya stroke-nya lumayan. Nah ya, gula sama tensinya jadi normal. Ini kakaknya nih. Kakaknya, Bu, ini video kakakku sudah bisa jalan dikit-dikit dari stroke tadi hanya berbaring. Sudah 2 tahun 2 bulan. Stroke, minum Jus Pro, bisa jalan. Ini kapas untuk kompres mata ya. Masukin freezer kapasnya, itu eye bag-nya atau kantong mata juga mengecil. Bersihin luka infeksi juga bisa. Ganti kulit barunya cepat, untuk regenerasi kulit barunya cepat. Leher gatal-gatal, bentol-bentol juga bisa. Solusinya dikasih Jus Pro atau Promik. Anak autis 3 tahun, ini juga ketika diterapi dengan minum Jus Pro anggur ya. Jus Pro dibikin dari anggur, diterapi, itu komunikasinya sudah membaik, fokusnya membaik. Dan ada juga banyak testi autis sebenarnya. Ada yang kembar, remaja, itu juga gurunya sampai bilang, Bu, ini anaknya dikasih obat apa kok udah lebih bisa tenang, bisa komunikatif. Dia bilang, cuma dikasih minum jus, katanya jus pro, kasih minum probiotik. Bahkan ini sampai dikirim ke Malaysia karena ada salah satu
Orang Malaysia tahu tentang ini, dia punya anak juga autis, dia juga beli Promik dari Indonesia, kita kirim ke Malaysia, dan dia bilang seminggu ini ya fokus anak saya bagus, eye contact-nya bagus, komunikasinya bagus gitu. Lalu ada testimoni lagi untuk autoimun. Autoimun sudah 10 tahun lebih, 2 tahun yang lalu kondisi terparahnya sampai nggak bisa bangun dari ranjang selama 2 bulan. Sejak itu dia nggak pernah lagi lepas dari obat. Tiap bulan harus cek darah dan konsul ke dokter. Sekitar 2 bulan lalu saat saya mulai bikin jus pro, saya kasih dia coba minum. Dikit dulu dosisnya karena saya takut dia nggak tahan dengan efek healing krisisnya. Hari pertama dan kedua minum, dia bilang enak, badan rasanya hangat dan keluar banyak keringat. Hari ketiga sendi-sendinya sakit semua dan dia nggak tahan, jadi dia stop minum jus pro. Ya, ini efek healing krisis ya. Bulan lalu dia mulai minum jus pro lagi, dosisnya dia naikkan. Dan dia bilang badannya terasa jauh lebih enak. Biasanya kalau musim hujan begini, sendinya selalu sakit, sekarang tidak sakit lagi. Jadi dia pesan sama saya untuk selalu bikin jus pro, jangan berhenti, khasiatnya luar biasa. Untuk yang autoimun. Dan masih banyak lagi seperti Ibu Ida ini di akhir Maret mulai minum, terus berat badannya juga turun karena beliau didiagnosis hipertensi diabetes ya. Jadi setelah dia minum berat badan dia turun dan dia sudah tidak minum obat lagi dari pertengahan bulan Mei. Maret mulai minum, pertengahan Mei sudah lepas obat, dokternya sudah nyatakan normal semuanya, rapotnya tidak jadi merah, rapotnya remedial. Oke. Ini juga panas dalam juga hilang, mau tanam tauge juga cepat gitu ya, taugenya cepat numbuh. Ini taugenya 3 hari sudah tumbuh, dimasak 2 kali, ini ditumis juga enak. Jadi untuk tanaman aja dari tauge kacang hijau biasa beda sama yang dijual di pasar gitu, karena nutrisinya itu lebih kompak. Lalu untuk telur ya, telurnya jadi apa? Tidak amis, telur lebih kental, dipegang berasanya jadi lebih berat. Ada yang bikin telur asin juga jadi gitu. Jadi telur asinnya direndam sama garam sama jus pro. Nah, jadi di sini kalau dibilang asam nanti ngerusak gigi kita. Ternyata telur yang direndam sama jus pro berhari-hari cangkangnya tidak lunak, tapi malah lebih memutih gitu. Yang krem jadi krem muda, yang hijau jadi putih hijau gitu. Malah warnanya itu cenderung memutih. Makanya saya sarankan ini bisa untuk sikat gigi. Jadi gigi kita bisa cenderung memutih dan tidak merusak gigi. Bikin sayur asin juga dikasih jus pro bisa jadi juga gitu ya. Jadi ini fermentasi yang bisa untuk fermentasi macam-macam karena tadi ada konsorsium mikroba di dalamnya. Kalau misalnya fermentasi lain, misalnya tempe, kalau kita beli ragi tempe atau starter tempe, kita nggak bisa buat yogurt dari tempe kan. Nah, ini juga menghilangkan alergi. Jadi ada yang alergi gluten, sensitif dengan gluten, ketika dia minum Promik terus-menerus, dia bisa makan pizza. Nggak masalah gitu ya. Ini juga ada healing krisisnya 6 hari pertama, dia panas di perut, keringatan, dan sebagainya. Setelah healing krisis, berat badannya turun, badannya juga lebih enak. Ini luka bakar seperti tadi. Ini yang untuk puasa ya, kalau Bapak Ibu ada yang puasa di bulan Ramadan ini, kalau bangun kesiangan nggak sempat makan, minum aja probiotik atau Promik setengah gelas, ditambah air panas, kenyang, nggak lapar sampai maghrib. Ya, jadi ini juga bisa buat diet, itu mengurangi kita nyemil-nyemil makanan. Kalau di video tadi yang bikin kita nyemil-nyemil makanan itu sebenarnya mikroba yang banyak di dalam tubuh kita itu yang suka nyemil-nyemil makanan, yang gurih, yang manis gitu. Tapi ketika kita minum Promik dengan konsorsium mikroba yang balance atau seimbang, maka tubuh kita itu kebutuhannya juga jadi balance, jadi seimbang. Ini untuk ambeien juga ya, dia kalau makan pedas pasti berdarah. Semenjak kurang lebih 1 bulanan minum jus proses, coba makan pedas lagi. Sekarang udah nggak berdarah, ambeien pun nggak keluar. Jadi segala kelemahan tubuh kita atau apa yang kita anggap, biasalah kalau saya begini, nanti saya begitu gitu. Ternyata setelah minum jus pro semua itu diperbaiki. Ini juga wasir kambuh, minum cukom pempek, pasti kambuh wasirnya. Jadi ketika dia minum probiotik, dia ngiler makan sambal, besok kambuh nih wasir, ternyata nggak kambuh gitu ya. Jadi ya seperti itu tubuh kita itu diperbaiki. Dan ini yang tes di COVID juga anaknya bertugas di UGD, yang lainnya positif, dia sendiri negatif.
Ini yang udah 40 harian dia kena long COVID, juga akhirnya sembuh baik. Ini yang sakit mah, yang setiap kali pergi ke negara tetangga, ke Malaysia, pasang selang lewat hidung, minum obat udah pasti terus, sekarang sembuh, jadi bisa makan kentang, bisa minum kopi, bisa minum teh, sampai anaknya bingung gitu, karena rajin rutin minum jus pro-nya. Itu. Terus ini juga yang cerita autoimun, ya hampir lumpuh, rambut rontok, sampai botak, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, dia bisa pemulihan karena pro-jus. Terus yang biasanya badan suka capek, pegel, loyo juga mulai fit, badan enteng gitu ya, enak tidur, deep sleep-nya juga dapet gitu. Nah, keluhan lainnya itu saya penderita asam lambung, keluhan lambung ya, sudah jalan 3 bulan, dia penderita asam lambung yang saya rasakan udah lumayan. Biasanya saya nggak bisa makan nasi goreng pedas dan bersantan, tapi sekarang udah bisa walaupun masih sedikit yang saya rasakan. Kemudian kalau dulu pundak saya selalu berat dan perut kembung, susah tidur, kalau sekarang udah nggak lagi. Itu ya. Bojo juga sekarang kuat makan, nggak minum obat lagi, karena asam lambungnya sudah nggak kumat. Jadi untuk asam lambung tuh sangat gampang lah, nanti lambung kita jadi semakin kuat. Semenjak minum probiotik banyak perubahan yang terjadi di diri saya, lebih fit, wajahnya nggak pucat, punya asam lambung tinggi, salah makan, kalau terlalu kenyang, minyak bersantan, pulut itu ketan juga ya, membuat badan langsung nggak enak dan capek seperti gejala asam lambung. Sejak minum Promik sangat luar biasa, semua bisa teratasi gitu. Jadi lambungnya semakin kuat, bukan hanya mengurangi nyeri lambung, atau hanya sementara gitu ya, karena biasanya obat-obat kimia kalau kita sakit kita minum, sakit kita hilang, tapi masalah itu tetap ada. Nah kalau sekarang kita rutin minum jus pro, rutin minum Promik, maka masalah itu akan diselesaikan, masalah itu akan dihilangkan, tubuh kita akan dikembalikan, di recovery. Nah ini perutnya biasanya dia demam nggak demam gitu. Walaupun rasa asam nggak menaikkan asam lambung, malah sebaiknya asam lambung yang selama ini sering kambuh, sejak konsumsi jus pro sudah aman gitu. Saya sakit mah akut, alhamdulillah sejak minum sembuh, tuh ya. Jadi banyak sekali testimoni tentang asam lambung. Kalau tentang asam lambung itu testimoninya terlalu banyak. Terus ada yang tanya nih, pH-nya berapa ya? pH kalau bikin jus pro. Kalau awal-awal buat itu pH-nya bisa 3, 4, Promik pH-nya bisa 3, 4. Tapi kalau sudah semingguan itu jadi 6, 5. Tapi kalau nanti kondisi lingkungan kita banyak patogen, banyak virus, banyak kuman, dia bahkan bisa turun jadi 2, karena 2, virus bakteri itu sebenarnya tidak bisa hidup di 2, pH-nya. Jadi kalau dia turun naik, dia menyesuaikan diri dan melindungi cairannya begitu. Jadi Promik ini ya mikroba itu makhluk hidup gitu ya. Nah, ini nggak bisa dibesarin lagi videonya. Ini adalah usus. Ini adalah darah dicek dengan blood analysis. Jadi darahnya itu seperti usus. Ketika dikasih 1 sendok makan jus pro, ditaruh di bawah lidahnya, lalu dicek kembali, darahnya itu sudah mulai lepas, pisah-pisah gitu. Ini juga ada satu lagi, darahnya juga seperti cacing. Setelah 30 menit, 1 jam di terapi yang sama, darahnya itu langsung mencar-mencar, bulat-bulat. Jadi kalau dibilang, nanti mikroba juga hilang aja di lambung semuanya mati. Ya itu mungkin kalau jenis probiotik lainnya ya. Tapi kalau Promik tidak, bahkan efeknya sampai ke darah. Dan itu dalam 30 menit sampai 1 jam. Waktu saya dikasih lihat video ini, saya bingung karena saya bukan ahli darah. Jadi saya minta beliau jelasin, beliau kirimkan ini. Dia bilang sel darah yang menggumpal itu darahnya kurang aktif, darahnya tuh kental. Jadi disebabkan kenapa darah kita bisa kental? Karena kita punya minyak yang berlebih jadi ke pembuluh darah kita. Darah yang sehat ini harusnya begini, bulat-bulat, menyebar dan bergerak. Dan darah itu adalah transportasi atau kurir di tubuh kita untuk mengantarkan nutrisi dan makanan. Jadi kalau darah kita kental, itu seperti kurir kita itu macet di jalan. Nutrisi itu nggak akan tersebar ke seluruh tubuh kita. Makanya kita mau makan suplemen semahal apapun, makanan organik semahal apapun, tapi kalau transportasinya si kurir ini selalu macet, terus karena dia kental, itu tidak akan bisa diterima seluruh tubuh kita. Jadi ketika si kurir ini bebas macet, langsung bergerak aktif gitu ya. Nanti mungkin
Setelah ini saya coba putarkan videonya yang asli, tidak saya tempel di slide, mudah-mudahan bisa ditampilkan, nanti kita bisa lihat perubahan dan pergerakan sel darahnya itu sangat berbeda. Nah, asam urat, terus kolesterol, karena tadi ya, berhubungan dengan video tadi, lemak di darah kita atau si pembuluh darah itu sudah nggak macet lagi, maka tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat itu bakal hilang. Karena darah kita itu lancar. Si kurir pengantar nutrisi makanan itu lancar, nggak ada yang macet-macet gitu. Oke, ini fermentasi dari apel, semprot-semprotkan ke tanaman, juga bisa hasil ke badan. Dia ada diabetes, biasanya kaki kalau buat jalan sakit, kalau pagi ini mereda sakitnya gitu. Ini suaminya sedang tugas di kapal, kolesterolnya normal. Ini juga dia nggak punya sakit apa-apa, tapi pas mau vaksin COVID, kok nggak bisa divaksin karena kolesterol dan sebagainya, dia minum jadinya bisa. Terus ini apalagi yang gatal-gatal, jadi sudah nggak gatal lagi. Sopir saya karena gula darah, lemes karena gula darah, kolesterol tinggi, asam urat, sekarang sehat sejahtera, nggak pernah ngeluh. Mbak yang di rumah pun ikut-ikutan, biasanya tiap hari nggak enak badan, sekarang udah sehat-sehat aja, nggak pernah ngeluh lagi. Terus sempat bagi buat teman keluarga yang kena tipus, katanya enak sekali dan sangat terbantu. Ini suaminya dipaksa minum ya, karena suami-suami itu harus pakai dipaksa. Jadi pupnya lancar dan pernah kena stroke, badannya juga dia ngerasa lebih enak. Dan sebenarnya masih banyak lagi, bisa dilihat di Instagram @testimony_promik. Kita nanti siap-siap ya, nanti habis ini Pak Juta yang akan kasih kuis, beberapa kuis, dihitung dari pesertanya lah malam ini, nanti kita bagikan beberapa hadiah dari Bu Abigail. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang saya sebutkan tadi tentang balance, keseimbangan, dan lain-lain? Alam itu sebenarnya menciptakan sebuah keseimbangan mikroorganisme atau konsorsium mikroba yang baik gitu, sehingga kita punya kesehatan yang optimal, kita punya produksi pangan juga cepat tumbuh, terus ternak-ternak kita sehat, itu dinamakan homeostatis. Tapi yang terjadi sekarang ya karena kita pakai produk ini, produk itu, kita mau gini, mau gitu, tanaman aja kita kasih kimia, semprotin obat-obat yang berbahaya, maka terjadilah ketidakseimbangan mikroba. Sehingga virus pun bermutasi gitu terus. Nah, aman nggak Promik? Promik ini sudah dicek di Menteri Kesehatan ya, di laboratoriumnya, itu tidak ada patogen. Walaupun kita belum tahu apa aja sih nama-nama mikroba yang ada di Promik atau di Juspro, yang cuma bisa dites, yang paling gampang tuh Lactobacillus ya. Nah, untuk cari tahu nama-nama ini tuh harus tidak hanya di Indonesia, karena itu harus tergantung dari koleksi lab itu, dia punya mikroba apa aja, bisa identifikasi mikroba apa aja. Jadi selain di Indonesia harus dibawa ke Amerika, dibawa ke Jepang, dibawa ke Singapura. Nah, mau berapa harga si Promik ini gitu kan? Sedangkan tujuannya Promik ini dibuat supaya bisa dinikmati masyarakat dari kalangan manapun, bukan hanya yang menengah ke atas yang bisa belanja 1 juta, 2 jutaan yang bisa menikmati sehat, tapi yang bisa belanja 50.000, 60.000 juga bisa nikmatin sehat gitu. Jadi tidak ada patogennya, aman, tidak ada bakteri buruknya, tidak ada bakteri jahatnya, dan sudah BPOM. Jadi sudah ada izin edar yang diakui negara, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Jadi Promik ini sebagai pangan fungsional. Promik ini bukan suplemen, bukan dianggap probiotik dan sebagainya, tapi ini sebagai pangan fungsional. Dan kita udah sertifikasi produk vegan juga dari Taiwan, jadi dinyatakan produk ini tidak mengandung hewani apapun. Tidak mengandung hewani apapun, ya, tidak ada DNA hewani di dalam produk ini. Dan sudah pengujian hasil lab, baik yang dia berusianya beberapa hari, beberapa minggu, sampai 2 tahun lebih, alkoholnya itu di bawah 0,05%. 0,05% itu adalah alkohol yang ada terkandung dalam buah matang. Kalau nanas matang, mangga matang, buah naga matang, ada alkoholnya tuh 0,05%. Jangkauannya sendiri dari Aceh sampai Jayapura. Jadi kalau sampai ke Kupang juga bisa. Nanti bisa cari Bu Abigail, bisa cari Bu siapa lagi ada di sini malam ini, tadi saya lihat Hilman gitu ya. Dan ini sudah ada penelitiannya juga pernah dilakukan bagaimana jus pro buah naga. Jadi kita bikin jus pro dari buah naga ya. Itu mampu 100%
mengatasi masalah keluhan perut seperti kembung, ya, sakit mah, suka mual. Ini korespondennya 100% merasakan perbaikan pencernaannya, jadi lebih baik. Jadi perutnya terasa lega, terasa nyaman dan tidak kembung, BAB lebih lancar, sendawa berkurang, BAB makin lancar, tidak begah, mudah ke belakangnya, mudah ke belakang, pencernaan lebih lancar, perut begah atau kembung itu berkurang, di perut rasanya enteng. Ini juga saya merasa pencernaan saya membaik. Saya selalu merasa kekenyangan setelah makan, tapi Promik Juice membantu membuat perasaan kekenyangan itu tidak ada. Jadi lebih baik kalau dia habis makan itu nggak ada terasa kekenyangan. Pencernaan jadi lebih baik, sendawa berkurang. Mah jarang kambuh, pencernaan juga lancar. Gitu. Jadi sangat ada penelitiannya itu 100% respondennya mengalami perubahan yang baik terhadap masalah atau keluhan pencernaannya. Nah, untuk COVID ini bagaimana? Untuk COVID ini, untuk awal-awal COVID ya, waktu datang itu 3 hari pertama minum Promik. Minum Promik bukan minum jus Pro-nya. Karena kita mau hasil yang cepat. Karena COVID itu langsung bikin indera perasa hilang, indera penciuman hilang itu. Jadi 3 hari pertama itu di maintenance dengan minum Promiknya. 1 hari minum 3 botol yang 200 ml. Pagi, siang, malam. Juga di waslap, juga dihirup-hirup supaya masuk ke paru-paru, ya, supaya nggak batuk. Gitu. Dan perbanyak makan jus, buah, ya, buah mentah. Terus di hari keempat silahkan gunakan jus Pro-nya. Jadi bisa dibikin jus Pro-nya. Kalau yang kemarin juga habis COVID yang pertama itu muncul COVID yang menyerang pencernaan. Saya lupa namanya apa, Delta ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi itu harus 5 hari pertama minum Promiknya, ya, pagi, siang, malam juga. Terus selain dihirup-hirup, kita juga waslap gitu. Nah, itu dia bisa ada efek tuh efek mual, diare, dan itu caranya membuang virusnya karena saat si COVID pertama mutasi ke Delta menyerang pencernaan. Dan saya dengar dari teman-teman yang kena terus dia di rumah sakit, dia bilang, saya minum Promik terus, pencernaan saya diare lancar gitu ya. Nah, tapi saya lihat di ranjang-ranjang sebelah malah nggak bisa BAB. Sama sekali nggak bisa buang air besar sampai tersiksa gitu katanya. Nah, ini beberapa kesaksiannya ya, ada saudaranya yang kena COVID dan dokter sudah bilang nggak ada harapan, tapi puji Tuhan dengan Promik semuanya jadi baik, Ci. Gitu. Jadi dokter udah angkat tangan, begitu diminumin Promik jadi baik. Yang OTG COVID juga aman-aman aja, oke. Nah, lebih baik Pak, indera penciuman sudah kembali, semoga lebih baik lagi. Ini 24 jam setelah dia minum Promik ya. Lagi cuma info saja. Alhamdulillah kondisi ibu saya makin membaik. Tadinya kita pesimis karena untuk minum Promik pun maksimal cuma 150, itu pun berkali-kali sedot dengan berbagai macam drama karena tidak bisa lepas lama dari ventilator. Dan bahkan konsumsi air putih pun sedikit sekali bisa masuk. Pagi ini tiba-tiba dapat SMS dari ibu saya. Artinya minimal dari kondisi kemarin yang memprihatinkan, bisa dibilang nyaris nggak ada harapan, sudah ada perubahan yang signifikan. Jadi tadinya ibunya itu udah pasang ventilator, sudah lemes, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu dipaksa-paksain dikasih Promik, besoknya udah bisa SMS sama anaknya. Itu. Nah, ini yang kena di pencernaan, ya, dia muntah juga. Terus saya tanya, lemes nggak habis muntah? Enggak, dia bilang. Perut kayak diaduk-aduk, sudah muntah malah enakan. Jadi dia healing krisis. Tubuh kita gimana sih cara ngedetoks tubuh kita? Ya kalau nggak melalui keringat, melalui BAK, BAB, muntah, demam, itu cara tubuh kita secara alami mendetoks tubuh kita, mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini juga sama, ini yang juga kena Delta. Kemarin dia diare 3 kali, tapi semakin sehat, semakin fit. Gitu. Ini banyaklah yang COVID udah sembuh. Ini yang lucunya ini, COVID, baunya, menghidunya sudah ada, penciumannya kembali, tapi juga gula darahnya jadi normal gitu. Tadinya minum hanya untuk COVID, pas dia iseng-iseng cek gula darahnya pun ikutan normal. Ini yang Omikron juga, ya ada yang keluarganya sakit, semuanya kena Omikron karena dia rajin minum Promik, rajin minum jus Pro, dia nggak tertular sama sekali, malah ngejagain keluarganya. Ya, jadi yang Omikron juga kemarin oke, lancar-lancar semualah, banyak testingnya untuk
untuk virus atau pandemi. Karena apa yang bisa membunuh virus itu hanya antibodi kita. Nggak ada obat apapun di dunia ini yang bisa mengatasi virus. Vaksin itu juga salah satu pemasukan virus yang dilemahkan ke tubuh kita agar antibodi kita itu belajar bagaimana cara mengatasi si virus. Jadi kalau virusnya ada, si tubuh kita udah tahu, kamu kan si Omikron ya, saya udah tahu kok gimana cara mengatasi kamu. Jadi makanya seperti zaman dulu, ratusan tahun yang lalu, flu adalah penyakit yang bisa membunuh umat manusia. Mungkin seperti pandemi zaman sekarang ya. Tapi zaman sekarang flu itu dianggap hanya ya virus biasa lah, sebentar aja antibodi saya 3 hari udah bisa kok recover kamu gitu. Jadi antibodinya sudah belajar tentang si flu ini. Lalu yang lainnya ini juga ada di bulan Januari, saya di WA bahwa dia ke dokter kandungan ada miom, dan ada 2 kista. Di bulan 7 dia kasih tahu bahwa kistanya sudah hilang. Jadi 2 kistanya itu hilang dan miomnya itu mengecil. Rutin minum jus pro, kadang minum Promik, dan juga dia rubah pola makan jadi lebih banyak sayur buah yang mentah, ya, lebih plant based. Inilah beberapa foto USG dari hasil USG miom dan kistanya. Ini anaknya pengidap lupus juga autoimun. Dia sangat sensitif dengan semua hal yang berbau kimia. Semua yang dia makan harus benar-benar organik. Kalau salah makan sedikit, kulit wajahnya akan ruam, bahkan pernah sampai seluruh tubuhnya. Maka dia sangat teliti dengan apa yang dia pakai dan makan. Setelah perkenalan dengan ProJuice, ya ProJuice, Jus Pro gitu ya. ProJuice kita sensitifnya udah berkurang. Bahkan sekarang dia sudah mulai berani sedikit makan makanan dengan MSG, tapi kalau keseringan makan bisa kambuh, tapi tidak sesensitif dulu. Nah, anaknya berkunjung ke dokter autoimunnya dan menyatakan hal ini. Kenapa sekarang sudah berubah? Dokternya nanya, selama ini dia konsumsi apa? Dokternya sampai bingung. Anaknya bilang dia konsumsi ProJuice. Dokter bilang kemungkinan besar ProJuice lah yang meringankan dia gitu. Jadi recover semuanya yang tadinya ngaco ya, fungsi tubuh kita nyerang tubuh kita sendiri, makanya disebut autoimun kan. Jadi diperbaiki. Ini banyak juga yang autoimun segala macam minum dia menjadi lebih baik. Oke, ini cerita tentang healing krisis. Jangan khawatir terjadi healing krisis pada tubuh kita. Itu proses yang sangat baik pembersihan sampah dalam tubuh. Daripada ditimbun terus kan lebih baik dibersihkan supaya segar dan awet sehat. Saya minum biang awalnya seperti Bu Ivon sarankan sehari 3 kali ukuran gelas besar 300 ml dengan campuran jus pro ramuan khusus. Tapi dibarengi pola hidup sehat dan vegan sehingga prosesnya cepat. ProJuice dan BioWash sudah jadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari, sangat banyak membantu saya baik dalam kesehatan tubuh, kebersihan rumah, kesehatan binatang peliharaan maupun tanaman saya. Yang tadi ya, BioWash dibikin dari kulit buah. Kenapa? Kalau sudah sakit kanker, tumor, autoimun, saya selalu sarankan jangan lagi deh pakai produk-produk kimia di rumah kita. Sebisa mungkin ngepel, nyuci baju, sampo, sabun, semua itu udah dicampur sama Jus Pro sama BioWash. Jadi kimianya itu terurai, bahkan kalau ngepel itu kita pakai BioWash atau Jus Pro aja udah cukup. Jadi nggak ada kimia lagi yang memapar ke tubuh kita gitu ya. Jadi ya ini healing krisis itu adalah bagian dari proses kita untuk kesembuhan atau untuk kita kembali ke azali kesehatan sejati kita. Apa sih bisa dipakai untuk apa? Silahkan langsung ditaruh buat pupuk tanaman juga nggak apa-apa ya, karena tidak akan menghasilkan panas. Dicampur sama pakan hewan peliharaan kita juga boleh, atau di blender halus sama air, kita siram ke parit, siram ke kloset juga boleh. Mau kita pakai berluluran dari atas kepala sampai ujung kaki juga bisa. Nah, jadi ini ampasnya dipakai untuk nutupin tikus mati, jadi nggak bau sedikit pun. Dipakai untuk tanaman, cabenya hampir 30 cm. Disampurin ke sampah, sampahnya jadi nggak bau dan nggak panas. Gitu. Disiram ke gotnya jadi bersih, jentik nyamuk berkurang dan jernih gitu ya. Dan kalau mau ke website lagi aja nih di kausalestari.com, di sana misalnya nih mau tahu, oh kalau saya sakit ini saya pakai rendaman jus pro buah apa ya? Itu di sana ada tabelnya. Jadi bisa dicek. Terus di sana di website juga ada, BioWash Jus Pro
Promik bisa dipakai untuk apa aja ya, selain tadi yang mungkin disebutkan di sini. Di situ ada daftarnya, ada tabelnya juga bisa dilihat, bisa dipakai untuk apa dan gimana cara pakainya gitu. Jadi intinya adalah kita mau menjaga lingkungan kita itu banyak bakteri baik, bukan menghilangkan semuanya. Nah, kalau kita menghilangkan semuanya, nanti yang datang itu adalah bakteri yang jahat. Ini hasil laporan uji lab bahwa 1:10 promik dan air. Jadi kalau promiknya 1 mili promiknya dicampur ke 1 liter air, maka itu sudah bisa jadi hand sanitizer, sudah bisa jadi disinfektan. Nah, ini ada foto yang dia selalu pakai alkohol, hand sanitizer, sabun, tangannya itu pecah, kaku, cracking gitu ya. Ketika dia berubah menggunakan promik, itu tangannya langsung halus. Jadi kulit tangan juga di-recover. Bisa dibayangin tadi udah kering kakunya seperti itu. Ini juga udah sampai pecah berdarah. Ini dikompres pakai promik, langsung sembuh juga ya. Luka-luka yang nggak bisa kering, suka gatal, digaruk gitu, minum dan disemprot, maka lebih cepat kering dan tidak begitu gatal, nggak seperti gatal-gatal sebelumnya. Dan ini berproses terus. Kalau kita rutin minum, rutin semprot, itu akan semakin baik. Lalu ada namanya lemak di daging, itu sudah dari SD dia alami, dia bikin dari jus pro alpukat, seminggu sudah kelihatan perubahan dari kulitnya. Ini juga ada yang diabetes, hari pertama ini sudah dipulangkan dokter, udah nggak bisa ditolong lagi. Hari pertama, hari ke-23 ini ke 60 sampai ke 143. Caranya diminum dan disemprot. Harus disiplin, konsisten, dan rutin. Untuk hewan-hewan peliharaan juga aman, sangat aman. Jadi ini sangat multifungsi gitu. Untuk selokan kita juga, untuk pembersihan lingkungan, kalau misalnya selokan tuh bisa dilihat ya, itu lemak dan sabun bercampur jadi endapan gumpalan. Kalau kita sering-sering siram biowash, nah lihat yang di sebelah kanan itu sudah bebas mampet, bersih, bahkan bisa buat ngaca. Jadi pada intinya itu ada di mikrobioma atau mikrobiotanya. Jadi konsorsium mikrobioma promik, itu penambah enzim dan sebagainya ya. Jadi bikinnya seperti tadi, dan sekali lagi, ini saya dapatkan dari testimoni atau uji-uji empiris gitu. Nggak semuanya masih ada lab, dan promik sendiri kami nyatakan sebagai minuman fungsional, bukan obat, apalagi obat dewa ya. Jadi promik ini pangan fungsional, dan ternyata feedback testingnya itu banyak yang memberikan kesaksian bahwa kesehatannya membaik. Oke, paling di sini aja sharing saya. Saya kembalikan ke Pak Juta. Jika ada pertanyaan atau mau langsung kuis, silahkan Pak Juta yang mengatur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yvonne. Luar biasa sekali ya. Wah, ini testimoninya panjang banget. Banyak sekali itu kumpulan testimoni dari teman-teman yang selalu konsultasi kepada Bu Yvonne, baik via chatting maupun via telepon. Dan itu semua kita coba untuk dokumentasi sehingga bisa berbagi kepada kawan-kawan kita semua di sini. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh open mic-nya ataupun bisa juga di chatting. Ya, silakan Ibu Hilmat. Satu-satunya nanti Ibu Arianti ya. Ibu Arianti kayaknya mic-nya belum kepasang. Nanti boleh dipasang dulu. Silakan Ibu Hilmat. Selamat malam. Selamat malam Ibu, silakan. Ya, pertama-tama saya sangat-sangat bersyukur karena awalnya itu saya karena suka membaca, akhirnya saya menemukan promik. Jadi akhirnya saya coba membeli online, terus karena terasa biayanya mahal, saya coba ikuti lagi webinar sumsumnya Ibu Yvonne. Akhirnya saya beranikan diri cari nomor Ibu Yvonne sampai dapat. Saya coba konsultasi dan saya bersyukur saya udah bisa membuat jus pro, saya buat bio wash, tapi semuanya itu saya saja. Tapi malam ini saya bersyukur karena saya bisa ada di komunitas ini bersama Ibu Abe, Pak Juta, dan Ibu Yvonne dan teman-teman yang lain.
Mungkin tidak berpanjang waktu, mungkin ada yang mau saya tanyakan untuk Ibu Ivon. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi yang sudah kita dengar, apa namanya, yang pertama itu Jus Pro dan Promik itu kan dari Promik kita dapatnya Jus Pro jadi untuk terjadi keseimbangan di dalam tubuh atau inang kita. Yang menjadi pertanyaan saya, tadi itu adanya asam urat, adanya diabetes, ada lupus, dan lain-lain. Yang mau saya tanyakan, kesaksian-kesaksian itu begitu banyak dan mereka mengalami pemulihan dan secara berangsur-angsur, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan untuk terjadi kesembuhan. Tapi dengan berjalannya waktu dan campur tangan Tuhan, pasti mereka semua mengalami kesembuhan. Tapi yang mau saya tanyakan itu, Jus Pro secara spesifik itu misalnya untuk asam urat, BO-nya itu mana yang mengena, diabetes BO itu yang mana yang mengena, dan seterusnya. Karena yang kami dapat ya, yang saya sudah coba itu beberapa, tapi ya saya asal minum saja bersama keluarga, jadi saya tidak tahu yang secara spesifik itu misalnya asam urat atau diabetes atau gagal ginjal. Memang saya udah baca-baca di listnya Kosa Lestari itu, tapi kan mungkin malam ini ada baiknya saya dengar langsung dari Ibu Ivon, yakin buah-buah apa yang sangat mengena terhadap keluhan-keluhan kesehatan kita. Terutama ada yang lupus. Kalau kita misalnya buat semuanya itu dan saya minum semua, saya tidak tahu ya ini saya mau cerita ke orang itu seperti apa. Terus yang berikutnya, tadi penjelasan bahwa pH Promik itu bisa naik, bisa turun. Nah, saya mau tanyakan apakah tidak berpengaruh pada kualitas apa namanya Projus atau Promik yang kita buat. Nah, yang berikutnya untuk diabetes, sakit jantung. Nah, saya di rumah di sini kami sudah mencoba tuh pernah ada buat bermacam-macam, tapi mungkin nanti Ibu Ivon bisa untuk kita lebih spesifik ke buah apa sehingga terarah seperti itu dan kami bisa menjawab dan menjelaskan kepada saudara-bersaudara kita. Mungkin hanya itu dulu. Yang berikutnya susu kefir. Nah, susu kefir itu kan kalau kita buat kan kita pakai ada biangnya itu juga. Yang tadi penjelasannya apakah kita tidak perlu pakai biang itu, kita langsung pakai Promik aja dengan susu sapi murni, atau kita masih pakai beli susu UHT atau susu pasteurisasi. Mungkin sementara itu dulu Bu Ivon. Terima kasih banyak atas penjelasannya buat kami. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Ivon, ditanggapi Ibu Ivon. Open mic-nya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Hilmat. Satu-satu saya jawab ya. Tadi pertanyaan pertama itu tentang jenis-jenis buah kalau nggak salah ya. Oke. Di website ada tabelnya, tapi pada dasarnya untuk memudahkan itu buah apa aja itu bisa. Buah apa aja itu bisa. Ibaratnya itu buah macam-macam buah lah ya. Itu seperti sabun pembersih serbaguna. Sabun colek istilahnya seperti itu. Jadi untuk penyakit apa itu bisa tetap akan ada efeknya. Nah, tapi dengan penggunaan buah-buah tertentu itu seperti sabun khusus kayak cuci piring pakai sabun cuci piring, cuci baju pakai sabun cuci baju, maka hasilnya akan lebih maksimal dan lebih cepat. Tapi bukan berarti yang seperti tadi saya bilang ya, bukan berarti kalau kita pakai buah-buah lainnya terus nggak ada efek. Tetap ada efek. Buah-buah lainnya itu seperti si sabun colek yang multiguna, bisa untuk bersihin kaca, bisa cuci piring, cuci baju gitu ya. Intinya karena intinya itu ada di si Promik, si konsorsium mikroba yang ada di Promik ini. Intinya ada di sana. Jadi buah-buah apapun itu sebagai penambah enzim. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan mudah, kalau yang berhubungan dengan hormon, ya, berhubungan dengan kanker, maka gunakan rendaman buah sirsak. Ya, rendaman buah sirsak. Kalau berhubungan dengan stroke, jantung, gula darah, hipertensi yang berhubungan dengan darah ya, itu gunakan jamu kristal. Kalau yang berhubungan dengan syaraf seperti autis, seperti susah tidur, seperti depresi gitu ya, itu bisa menggunakan buah anggur.
Dan anggur hitam itu akan lebih baik. Semakin warnanya gelap, semakin hitam lebih baik untuk syaraf. Terus kalau untuk sakit mah, itu bisa pakai rendaman buah nanas. Ada yang bilang ke saya, kok bukannya sakit mah nggak boleh makan nanas? Iya, itu kalau nggak dibikin jadi jus pro. Kalau dibikin jadi jus pro jadi obatnya gitu ya. Terus kalau yang berhubungan dari tadi tuh susah BAB, perutnya kembung gitu dan sebagainya, itu gunakan buah naga. Untuk alergi, gunakan buah apel. Apel lokal akan lebih baik, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Ada apel apa boleh pakai apel itu untuk alergi. Nah, yang untuk autoimun ini agak sedikit kompleks. Karena tergantung tingkat si autoimunnya. Awal bisa mulai minum pakai sirsak atau jambu kristal, atau sirsak campur jambu kristal. Tapi kalau yang kemarin saya dapat konsumen ya, yang dia autoimunnya tuh udah parah, udah komplikasi ini dan itu, maka saya akan kasih resep yang lebih kompleks, tapi dia bisa mengalami healing krisis juga yang lebih berat. Jadi healing krisis dia itu sampai pendarahan. Dan walaupun beliau pendarahan, mukanya itu dia bilang tetap merona merah dan dia tidak lemas gitu. Jadi kalau yang memang autoimun atau ada sakit yang lebih kompleks itu nanti konsultasi saja ke saya, bisa nanti tanya WA saya, nggak masalah dan tidak ada biaya tambahan ya. Tidak ada biaya tambahan, boleh nanti kita sharing dari resep-resep yang saya pakai. Karena saya nggak berani sharing di sini, nanti orang sembarangan buat terus dia minum kena healing krisisnya yang luar biasa. Bisa bikin ini itu nanti jadi heboh gitu ya. Tapi pada basically tadi yang saya sharingkan itu yang biasanya kita temuin di lapangan sih gitu. Terus pertanyaan kedua tentang apa ya, Pak Juta ya? pH yang rendah, Ibu, apakah pengaruh Oke. dengan kualitas? Baik, tentang naik turunnya pH. Kalau pH-nya bisa naik turun di botol ya, di botol atau di wadah gitu ya. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, maka pH-nya juga bisa menyesuaikan, bisa naik turun. Tubuh kita itu butuh pH apa gitu ya. Tubuh kita ini bukan ember, bukan pipa. Dia lebih cerdas, dia akan menyesuaikan diri sama tubuh kita. Butuhnya apa gitu. Itu simpelnya begitu. Jadi jangan khawatir dia mau pH-nya 2, mau pH-nya 6, mau pH-nya 4. Kalau masuk tubuh kita, dia akan menyesuaikan tubuh kita butuhnya pH apa gitu. Makanya yang sakit mah itu nggak merusak mahnya, tapi malah menguatkan si lambung. Itu secara empiris ya, gitu. Untuk bibit kefir apa perlu beli lagi nggak, Bu? Oke. Bibit kefir? Yang pertanyaan ketiga untuk kefir, biasanya kita pakai kefir grain, ya. Itu tidak perlu pakai kefir grain, pakai promiknya 1:10 sudah bisa. Lalu susunya, kalau memang ibu bisa dapat susu yang lebih alami, itu akan lebih baik. Di 8 jam, 6 jam itu udah cepet jadinya. Tapi kalau nggak ada, ya pakai susu kemasan, carilah yang full cream sih, lebih ke arah yang krimnya atau fatnya itu lebih banyak gitu. Mau yang dipersu, apa tuh namanya dipanasin atau yang UHT itu bebas sih, semuanya jadi juga begitu. Lagi satu apa ya, Bu Hilda, Bu Hilmar ya? Gak kecatat saya. Ya, itu Yang ketiga apa? Kelewatan. Keempat kayaknya. Yang lupus. Ya, yang lupus tadi kan Lupus seperti sama tadi ya. gagal ginjal yang udah cuci darah. Ya. Ya, jadi yang lupus itu ya nanti bisa konsultasi. Kalau awal-awal bisa pakai sirsak atau jambu kristal. Kalau yang gagal ginjal yang suka cuci darah itu pakai jambu kristal. Nah, terus tadi saya baru ingat juga tentang kefir dan kefir grain itu. Ini juga berlaku sama kombucha. Jadi kalau kita nggak punya Scooby kombucha, tapi kita pengen punya Scooby kombucha, yang penting ada air kombuchanya. Kalau ada air kombuchanya, 1:1 campur sama promik, kasih gula juga. Jadi 1:1 lah gampangnya ya. Jadi 1 air kombucha, 1 promik, 1 gula, perbandingannya. Itu ditutup, diamkan 1 minggu, nanti keluar Scooby-nya. Gitu. Jadi bisa promik itu karena dia konsorsium, jadi sebenarnya dia itu ada si bakteri kombucha, ada si bakteri kefir, ada si bakteri yogurt, ada si bakteri kimchi, semua ada di sana gitu. Kayak mall, satu tempat shopping, ada semuanya yang kita butuhkan. Jadi di promik juga seperti itu, dia ada semua yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu makan fermentasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. Kita cukup minum 1 jus pro misalnya, dah aman. Keragaman mikroba kita itu udah terpenuhi.
Terima kasih Bu Ivon. Yang terakhir mungkin Terima kasih. materi malam ini kami boleh di-share ya Bu, biar kami belajar untuk Boleh, bercerita. nanti rekamannya akan di-share linknya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ivon. Kemudian Bapak Ibu yang lain tadi Ibu Saya Ibu Saya- Arianti. ya saya matikan ini kamera ya Pak, soalnya lagi di jalan. Boleh Bu, silakan. Gini Ibu Ivon, pertanyaan saya kan baru selesai kemo nih. Selesai kemo, tahap kedua, kemo ke-12. Ya, lanjut Ibu. Itu campuran buah apa aja ya Bu yang maksudnya bisa saya pakai untuk healing gitu. Soalnya kapan hari saya dapat pertama saya tahu Promik ini dari Ci Abigail. Waktu itu dia buat dari nenas, dia kasih ke saya 1 botol di tubuhnya. Nah terus Abigail ayo ikut ini. Jadi saya waktu itu terbantu banget dengan kemo ketiga. Waktu itu dia kasih saya sangat terbantu. Nah di sini saya mau tanya kalau buah yang khusus untuk cancer sendiri apa ya Bu? Itu aja Pak. Baik Bu Arianti. Buah yang khusus untuk cancer, untuk pemulihan apa Bu Ivon? Sirsak, bikin jus pro sirsak. Ya, nanti Ibu rutin-rutin minum, terutama mendekati kemo-kemo berikutnya. Dan Ibu juga bisa selingi dengan buah-buah lain, terserah sesuai selera, karena nanti dari buah-buah lain Ibu akan mendapat enzim-enzim dari buah itu juga lah, keragaman enzimnya. Tapi yang utama bisa pakai rendaman dari sirsak, buah sirsak, gitu ya. Baik Ibu. Terima kasih. Semangat terus Bu. Nah, nanti jus pro-nya juga boleh Ibu message ke kepala supaya rambutnya cepat tumbuh lagi. Kompres di bagian yang cancer juga. Dikompres dari luar. Kalau cancernya di mana dikompres saja dari luar pakai Promik atau handuk. jus pro itu? Dengan jus pro. Kalau Ibu cancernya udah tahapnya agak tinggi, boleh sekali-sekali minum promiknya langsung atau kompres dengan promiknya langsung. Kalau baik Ibu. tahap-tahap awal masih bisa pakai jus pro. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Semangat Ibu. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Berarti Pak Juta yang tanya, Pak. Ya. Baik, kalau gitu saya kasih kuis ya. Jawabnya panggil Pak Juta ya, Pak ya. Pak, satu lagi boleh nggak Boleh Pak? Bu, silakan Bu Arianti. Kan kemarin itu saya belinya itu di yang rasa nanas itu memang ada rasa begitu Kak Pak? Nanas kemarin ya? Semua Promik bisa rasa nanas ya? nanas itu boleh dipakai dengan itu untuk ngerendam buah itu sirsak itu atau ada khusus sirsak? Silakan Promiknya Bu Mas. Ivon. Apakah promik yang digunakan tuh hanya khusus nanas atau promik yang varian jambu kristal atau buah naga juga boleh untuk buat jus pro? Baik, pada dasarnya sih bisa seperti tadi ya, fungsinya sebagai sabun colek, jadi multifungsi bisa tetap akan ada efeknya. Kalau memang mau efek yang lebih booster, maka bisa pakai promik jambu kristal. Jadi promiknya jambu kristal bikin rendamannya sirsak gitu. Kalau nggak ada, adanya nanas ya tetap dibuat. Intinya itu harus konsisten minum, gitu aja. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Baik Bu Ivon, ini ada yang bertanya di chatting dari Ibu Diana, apakah ada efek sampingnya
Dan apakah ada pengaruh bagi kesehatan tubuh untuk jus pro atau permik ini? Ya, efek sampingnya sehat. Ada pengaruh nggak bagi kesehatan tubuh? Ya, ada. Tubuh jadi sehat. Jadi jadi efek sampingnya sehat, pengaruhnya tubuh jadi sehat gitu. Seperti tadi saya bilang, ini bukan obat, jadi nggak ada overdosis, nggak ada underdosis. Tapi yang perlu dicermati adalah ada yang namanya bisa terjadi healing crisis, ya healing crisis. Yang tadi ya banyak diceritain di slide juga, bisa terjadi healing crisis gitu aja. Tapi kayak misalnya dia diare, dia muntah, perasaannya itu bukan nggak karu-karuan gitu, tapi perasaannya itu badan jadi enteng, perut jadi kempes, diare nggak lemes gitu ya. Jadi nggak ada efek sampingnya sih sejauh ini yang parah-parah gitu. Nggak ada, yang ringan-ringan juga malah nggak ada. Semuanya itu healing crisis. Dan kalau mau tahu healing crisis itu apa sih, kenapa kita bisa terjadi healing crisis, nanti bisa ke kausalstudy.com, di sana cari yang penjelasan healing crisis. Itu akan dijelaskan itu. Ivon, jambu kristal itu kan kita di Kupang kan ya, mungkin saya juga yang mungkin kurang gaul atau gimana ya, tapi saya misalnya kita pakai jambu klutuk itu yang isinya merah juga, itu boleh nggak? Apa khasiatnya beda sama jambu kristal? Boleh, seperti yang tadi saya bilang, semuanya itu pasti ada khasiatnya. Nah, kalau jambu klutuk merah bisa juga, dan dia itu kalau untuk khasiatnya ya, untuk spesifik fokus dia di jus pro jambu guava, jambu biji merah itu apa? Itu lebih ke imunitas tubuh. Gitu. Jadi kalau kita buat jaga imunitas supaya nggak kena virus, apalagi yang suaminya suka kerja-kerja di luar, misalnya kan, nah itu bisa kita bekali dengan si jus pro guava atau jambu biji merah. Jambu kristal itu seperti jambu klutuk yang putih. Nah, tapi intinya kembali lagi, kalau di Kupang susah cari, nggak ada buahnya, bahkan mungkin bisa pakai buah-buah lokal yang ada di Kupang, yang saya tidak tahu gitu. Nah, itu silahkan dipakai, karena saya yakin itu juga ada khasiat-khasiat yang lain. Tapi pada intinya, semua buah apapun yang kita rendam, ya kayak tadi Bu Ariati cerita aja, dia dikasih buah bigil, buah nanas saja, dia sudah ngerasa efek nih, wah sama badan saya ini oke gitu. Belum pakai yang sirsak gitu kan. Nah, jadi gunakanlah buah apa yang ada. Yang autoimun dia juga sempat nggak ketemu buah yang tertentu, dia pakainya cuma pepaya, pisang, buah murah yang gampang didapat, dia juga tetap recovery gitu. Jadi jangan khawatir dengan mau pakai buah apa ya gitu. Kita lebih ke harus rutin minum. Jadi buah apa aja bisa kita pakai, gunakan yang gampang dicari dan mudah dan sedekat mungkin dengan kita gitu ya. Maksudnya buah tetangga yang sedekat mungkin dengan kita, adanya apa itu yang kita pakai gitu ya. Jadi Bu Ivon, ini sedikit info aja, kemarin tuh saya ke pasar terus saya dapat markisa. Jadi saya buat markisa. Terus yang tadi malam saya WA Bu Ivon tuh kan saya coba jambu klutuk sama pisang, tapi saya lihat di atasnya tuh kayaknya berbuih-buih, makanya ini jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Ternyata tadi siang saya udah panen, ternyata enak juga gitu. Seperti Iya betul. Jadi itu. kalau di Palembang lagi musim duku, saya bikin dari duku dan rasanya seperti minuman kemasan itulah yang dijual di pasar, minuman ion-ion itu. Rasanya kok jadi begitu ya gitu. Dari rendaman buah duku. Kadang kalau lagi musim apa mangga gitu, kami juga pakai mangga. Jadi kita ya pakai apa yang gampang kita peroleh, nggak usah pusing. Misalnya, oh saya alergi nih, tapi saya susah cari apel karena saya nggak di Malang. Ya udah pakai aja buah yang lain, itu lama-lama juga alerginya akan tidak sesensitif dulu gitu. Baik, baik. Ibu Ivon, izin informasikan sebentar bahwa Bapak Ibu yang hadir malam ini, jika nanti besok ataupun ke depannya juga ada memiliki pertanyaan-pertanyaan setelah membuat, setelah minum, maka kami sudah menyediakan grup WhatsApp. Jadi kami sudah ketik di chat mengenai link grup WhatsApp untuk di Kupang. Jadi Bapak Ibu bisa yang belum masuk bisa bergabung di grup chat WhatsApp tersebut
Nanti ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi di sana. Nanti untuk sementara Ibu Ivon juga bisa hadir di sana untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nih dari saya jika tidak ada pertanyaan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, ini ada yang sudah buat, ada yang belum buat ya, jadi saya kasih pertanyaan yang agak susah nih. Ya, nanti yang mau jawab bisa ketik di chat ya. Untuk jawaban yang duluan benar, nanti bisa dapat hadiah. Nah, pertanyaannya adalah, berapa perbandingan untuk pembuatan jus pro antara buah, antara promik dan juga airnya? Silakan ketik di chat. Buah berbanding promik berbanding air. Bu Rianti bisa ketik di chat, Bu? Atau kita kasih 10 detik ya. 10, 9, 8. Duluan ketik belum tentu duluan benar ya. Mungkin bisa saja keliru ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik. Ya, ini jawabannya yang di chat. 1 kilo buah, air 5 liter, dan promik 200 ml. Iya, benar. Selamat Ibu Hemat, nanti akan dapat hadiah. Terima kasih. Baik. Nanti boleh yang kasih hadiah. Boleh ikut grupnya, nanti bisa cari Ibu Abigail atau Ibu saya atau saya untuk informasikan alamatnya ya. Kemudian pertanyaan kedua. Bu Ivon, silakan Ibu Ivon, pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua dari saya ya, siap-siap jempolnya. Pertanyaan saya nggak susah-susah kayak pertanyaan Pak Juta. Sebutkan 3 varian promik. Yuk, diketik. Sebutkan 3 varian promik. Sebutkan 3 varian promik. Ada apa aja tuh? Yo, Bu Hilman udah menang nih, nggak boleh lagi ya, Bu. Ibu udah jadi juri. Ayo, ada 3 apa aja ya? 3 varian promik. Malam ini Bu Abigail mungkin pesertanya yang hadir online 12, jadi kita bagikan 5 ya hadiahnya ya untuk 5 orang ya. Baik, Bu Abigail ini akan langsung mengirimkan khusus yang di Kupang ya. Dapat Jus Pro sama BioWash loh. Wah, jadi bisa langsung coba nih. Jus Pro BioWash buatan Bu Abigail. Ayo, 3 varian apa aja? Belum ada yang mengetik ini? Apa mau langsung? Ah, sudah nih. Nanas, jambu kristal, pisang. Pisang? Belum tepat. Ayo, yang lain. Yang lain belum tepat nih. Wah, saya berubah jadi di ruang kelas ini ternyata. Nanas, jambu kristal sudah benar. Nah, Bu Diana R. Nanas, jambu kristal, apel, belum tepat. Nah, ini ada Bapak Ignatius. Nanas, jambu kristal, dan buah naga. Selamat Bapak, Bapak yang paling cepat dan tepat. Bapak diusahakan masuk grup WA ya, supaya nanti bisa kontak Bu Abigail dan memberikan alamat untuk pengirimannya. Terima kasih. Pertanyaan ketiga silahkan ke Pak Juta lagi. Jangan susah-susah ya Pak. Ya, selamat untuk Pak Ignatius ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini adalah selain jus pro, promik bisa dibuat untuk apa lagi ya? Promik bisa dibuat apa lagi selain dibuat jus pro? Kira-kira ingat nggak ya? 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul. Bisa dibuat BioWash. Selamat untuk Ibu Tika. Ibu Tika. Pertanyaan ke-4, ke-5 Ibu Ivon. Baik, saya pertanyaan keempat. Keempat ya. Keempat itu
pertanyaan. Oke. Kalau misalnya, eh, kalau misalnya kita mau buat jus pro untuk yang sakit mah, buahnya apa? Yuk, silahkan dijawab untuk yang sakit. Nanas. Ayo, yang udah menang jangan dijawab lagi. Ini pinter-pinter ini ya. Pinter-pinter yang udah menang. Ya, Bu Tika udah menang. Ayo, yang lain nih kesempatan. Dua orang Buah lagi. nanas. Empat ini siapa juaranya? Diketik biar ada buktinya. Baik, Bu Arianti. Selamat Bu Arianti. Bu Arianti menang juga akhirnya. Padahal Ibu lagi di jalan ini antusias banget, luar biasa. Selamat Bu Arianti. Baik, pertanyaan terakhir, Pak Juta bisa diberikan pertanyaan terakhir. Hati-hati ya Bu Arianti di jalan ketik-ketik. Ya baik, untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir apa ya? Pertanyaan terakhir. Oke. Apa ya pertanyaan? Nah, ini harus sering-sering buat pertanyaan nih biar bisa ingat. Oke. Cara untuk membuat jus pro itu apakah harus ditutup wadahnya atau tidak perlu ditutup wadahnya? Atau ada jawaban yang lain? Ya, silakan. Cara membuat jus pro, apakah wadahnya harus ditutup atau tidak perlu ditutup? Atau ada jawaban yang lain? Ya, kita kasih 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, Tempat yang belum 5, teman-teman. 4, 3, 2, 1. Oke. 0. Ibu Diana R tidak perlu ditutup. Ibu Agnes ditutup supaya lebih higienis. Ibu Diana R dua-dua juga bisa dibuka dan ditutup. Ya, udah di revisi ya, benar. Jadi dua-duanya bisa ya, tidak perlu ditutup. Mau ditutup juga boleh. Jadi dua-duanya bisa. Selamat untuk Ibu Diana. Oke, jadi higienis, Ibu Ivan boleh dijelaskan mengenai masa higienis, Ibu? Oh, boleh. Pak Juta boleh diketik pemenangnya siapa aja di kolom chat ya, 5 pemenang itu biar ada recordnya. Baik, higienis tidak higienis. Membahas masalah ini karena fermentasi lainnya itu membutuhkan higienitas. Jadi alat-alat harus steril, harus kedap udara, sebagian ya harus kedap udara supaya nggak masuk bakteri dan lain-lain. Nah, kembali lagi nih si Promik, ini agak bandel dia ya. Jadi untuk pembuatan jus probiowash itu bisa terbuka kalau masalah higienitas, kalaupun ada yang menyerang atau bakteri yang menyerang, itu dia akan menyerang di permukaan. Di permukaannya itu artinya materi-materi yang tidak terendam sama airnya. Jadi ada beberapa teman yang memang mungkin walaupun sudah ditutup, tutupnya kurang kerat atau memang lingkungannya banyak patogen, jadi di atasnya itu bisa tumbuh jamur hitam. Lapisan hitam, jamur hitam, bahkan kayak kerak hitam yang tebal. Nah, itu tinggal diangkat aja, cairan di bawahnya aman, tetap bisa diminum. Jadi si patogen, mikroba, apapun itu, dia tidak bisa menyerang si jus pro itu sendiri. Karena seperti tadi disebutkan, jus pro ini antibakterial, dan dia itu bisa nurunin pH-nya kalau dia lagi diserang patogen. Jadi patogen itu tidak akan bisa merusak si jus pro-nya. Jadi ketika 20 tahun yang lalu dikembangkan di desa-desa, dibikin di tempat yang mungkin sebelah kandang ternak gitu ya, di air yang nggak tahu itu gimana lah, udah direbus nggak direbus, coklat atau gimana, itu semuanya bisa tetap jadi. Dan ada di desa itu yang cuci darah pun 1 tahun minum dia bisa keringetan, bisa pipis gitu. Jadi ya memang unik sih. Kalau memang tipenya kita itu lebih mau bersih, ya silakan, monggo, nggak apa-apa. Tapi kadang ada di tempat-tempat daerah-daerah tertentu kita itu tidak mampu bersih. Itu juga nggak apa-apa ya, tetap bisa jadi. Mungkin gitu penjelasan saya, Pak Juta. Baik, terima kasih Bu Ivan. Bapak Ibu, izin kita akan foto bersama. Sekali jepret aja, karena kan pesertanya tidak banyak. Jika memungkinkan, boleh di open mic dulu sebentar.
Wah, ini hilang ini gambarnya. Oke. Ibu, ini ibu siapa ya? Ibu saya stop immersifnya dulu. Oke, Ibu Hilma. Ya, sekarang sudah kelihatan. Baik. Kita oke, foto bersama dulu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Lagi sekali ini Bu Diana tadi ketutup mic-nya. Sekarang sudah kebuka. Oke, 1, 2, 3. 1, kok nggak bisa? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, dari Ibu Ivon atau Ibu Abigail atau yang lain ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilakan sebelum kita tutup. Mungkin dari Ya. Bu Abigail ya. Silakan. Iya, terima kasih Bu Ivon, Pak Juta. Ya, semua yang hadir malam hari ini memang melalui chat banyak yang tidak bisa karena ada kegiatan lain atau ada pun juga Zoom. Jadi memang tabrakan Bu Ivon. Jadi memang planning saya sih seharusnya bisa, tapi saya tidak tahu jadwal yang tabrakan dengan peserta yang lain itu. Jadi mungkin sedikit aja kali ini, tapi mungkin ke depan mungkin saya harap bisa mengikuti Zoom-Zoom yang lain yang belum dibahas sama Bu Ivon Biowos ya Bu ya. Media tanam 1 detik itu mungkin untuk daerah kita yang terkenal mungkin kering, saya berharap dengan Biowos bisa sangat membantu untuk daerah Kupang dan sekitarnya, terutama yang mungkin yang di desa-desa Bu. Saya bersyukur malam hari ini ada webinar dengan Bu Ivon dan Pak Juta. Saya sampaikan terima kasih buat Bu Ivon dan Pak Juta. Kemudian bagi yang hadiahnya bisa nanti mengambil di alamat saya yang nanti lewat di grup. Saya rasa semuanya ini di dalam grup ya. Yang malam hari ini hadir ini, apa ada yang belum masuk grup? Pak Ignatius ini sudah di dalam grup ya. Kalau yang lain mungkin yang saya belum kenal itu Butika sama Pak Ignatius. Butika itu dari saya, Bu. Oh, jadi belum masuk grup ya Bu Hilmat? Kayaknya saya belum kasih masuk ya. Oh ya. Kalau Pak Ignatius? Tadi ada ya Pak Ignatius ya? Istrinya sudah. Oh, istrinya yang ikut ya? Iya, iya. Oh ya ya, oke. Ya nanti kalau gitu nanti di chat aja di WA group, nanti saya kasih alamatnya untuk ngambil hadiahnya di tempat saya. Saya rasa itu aja Bu Ivon, terima kasih. Pak Juta saya kembalikan. Baik. Terima kasih Bu Abigail. Ya, Ya. saya merasa hidup kita ini kadang ada yang namanya sebab jodoh ya. Jadi saya juga ngerasa yang malam ini bisa hadir itu punya kesempatan sebenarnya tidak hanya sehat, tapi juga bisa berkembang secara finansial atau ekonomi gitu. Jadi nanti bisa hubungi kalau mau jadi reseller ke Bu Hilmat ya, ke Bu Abigail. Gimana caranya kita juga bisa jadi sumber berkah untuk orang lain. Tapi ya pertama-tama coba dulu lah. Coba dulu ke diri sendiri, tolong dulu diri sendiri, tolong dulu orang-orang terdekat kita. Ya, kalau memang kita mau kembangkan dalam segi bisnis, kita mau sharing lagi, yang malam ini hadir itu bisa berkesempatan juga untuk menjadi reseller gitu sih. Kalau saya melihat ini sebagai peluang begitu. Dan mungkin pesan closing saya adalah kita harus kembali normal istilahnya ya. Kembali normal. Apa maksudnya normal?
sekarang itu seperti misalnya usia manusia 60, 70, 80 tahun udah dibilang banyak, udah dibilang normal. Padahal kalau kita lihat-lihat itu usia-usia Nabi itu bisa sampai ratusan tahun. Kita ini dalam posisi yang tidak normal sebenarnya. Lalu kalau misalnya saya ada keluhan kesehatan ini, oh biasa kok kalau saya habis makan perut saya sakit, itu dianggap normal gitu. Padahal tidak. Ya, jadi kita harus kembali normal dalam arti yang sesungguhnya. Tubuh kita yang sehat, kulit kita yang bagus, ya dari rambut kita yang bagus itu, dari kuku kita, semuanya itu adalah ciri-ciri kesehatan tubuh kita sebenarnya. Jadi mulailah kita mendengarkan diri kita, mulailah kita memperhatikan fisik kita. Kita itu sebenarnya sudah normal atau belum gitu ya. Dan sebisa mungkin kembali ke normal itu dalam arti kita kembali ke kesehatan optimal kita. Jangan merasa, oh kalau 60 tahun diabetes normal. Oh kalau misalnya 60 tahun punya hipertensi itu normal. Oh kalau 50 tahun kolesterol itu normal gitu. Itu nggak normal ya. Jadi kita harus tanda tanya kalau, kok saya 50 tahun kolesterol ya? Kok saya 60 tahun diabetes ya? Nah, itu harus kita pertanyakan. Saya salah apa selama ini? Saya makan apa selama ini? Itu kita harus mulai memperhatikan diri kita. Itu aja sih pesan saya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ivon. Ya, yang normal di kebanyakan orang belum tentu normal sesungguhnya ya Bu ya. Baik, baik. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Ivon atas pemaparan webinar malam hari ini. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu sekalian bersedia untuk terus memperhatikan, terus menerima informasi dan kita belajar bersama pada malam hari ini. Semoga kita memiliki kesempatan di masa yang akan datang kembali lagi apakah untuk menerima manfaat pemaparan mengenai BioWash ataupun juga untuk mengenai pemaparan mengenai JUSPRO di sesi berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kami akhiri webinar pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat Sampai malam. jumpa. Terima kasih.